Bab 3061 satu-satunya pilihan yang berbeda. Meskipun Li Yao telah berseru berkali-kali dalam hatinya tadi, kali ini, ketika dia mendengar bahwa rahasia yang begitu luas dan tak berujung itu tersembunyi di kedalaman untaian gen manusia, dia sekali lagi berseru tak percaya. Ternyata, jiwanya tidak hanya berasal dari bumi yang misterius, tubuhnya juga terkait dengan peradaban super miliaran tahun lalu. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah karena sekelompok manusia yang belum terbangun itu bersembunyi di alam semesta Pangu sehingga jiwanya memilih tempat ini sebagai pijakan setelah melarikan diri dari bumi dan melakukan perjalanan melalui multisemesta? Seolah-olah ada medan magnet misterius jauh di dalam alam semesta Pangu yang menarik jiwanya. Apa hubungan antara bumi dan alam semesta Pangu? Apa hubungan antara penduduk bumi dan peradaban manusia di alam semesta Pangu dan peradaban manusia purba yang makmur miliaran tahun yang lalu? Setelah ratusan tahun bereksperimen, kecuali untuk produk gagal yang belum terbangun, peradaban Pangu hanya membuat beberapa terobosan dalam embrio saya. Tetapi ketika mereka ingin mengubah arah penelitian mereka dan mencoba kemungkinan baru, perang saudara era purba pecah, dan api kehancuran membakar relik purba, menghancurkan semua upaya para ahli, sarjana, dan peneliti. Pada akhirnya, peradaban Pangu musnah, dan manusia yang mereka anggap sebagai alat dan budak berkembang dan mengubah alam semesta Pangu menjadi seperti sekarang ini. Penjaga makam itu berhenti sejenak. Suaranya jelas bergetar saat berkata, butuh waktu beberapa tahun bagiku untuk mengetahui semuanya. Aku berencana untuk meninggalkan lebih banyak bukti dan petunjuk bagi mereka yang datang terlambat sebelum api kehidupan padam, tetapi aku menemukan bahwa tubuh dan jiwaku telah mengalami mutasi halus lagi. Mungkin, dalam pertempuran Imperial Terminus, aku tidak memusnahkan Dewa Darah. Sebaliknya, sebagian jiwa Dewa Darah yang tersisa mengambil kesempatan untuk menyerang tubuhku. Atau mungkin, sisi gelap sifat manusia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Bahkan jika aku mengumpulkan semua kegelapan dan menciptakan orang aneh bernama Dewa Darah yang dibuang dari tubuhku, kegelapan baru akan tetap lahir di lubuk hatiku setelah waktu yang lama. Ketika aku kembali ke relik purba dan terinfeksi oleh aroma yang berasal dari era purba, kekuatan yang telah disegel selama miliaran tahun mulai membangkitkan dan memanggilku lagi. Dua suara yang saling bertentangan muncul dalam pikiranku. Suara akal sehat memberitahuku bahwa kondisinya belum matang. Tubuh dan jiwaku terlalu lemah, dan aku belum siap untuk ujian Black Wall Manufacturing. Dunia manusia di luar masih berupa tumpukan pasir lepas. Dunia itu kacau dan bergejolak, dan butuh ribuan tahun untuk menciptakan tatanan dan harapan baru. Apapun yang terjadi, ini bukanlah waktu terbaik untuk membuka tower-tower. Saya bukan kandidat yang cocok. Misi saya bukanlah lulus ujian menara Sky Split, tetapi meninggalkan sebanyak mungkin berkas dan warisan bagi para pendatang baru untuk menyelesaikan misi mereka. Namun, suara yang sangat gila dan memikat seringkali menipu saya. Suara itu mengatakan bahwa saya sudah berada di kedalaman relik kuno dan hanya selangkah lagi dari kebenaran. Mengapa saya tidak mencobanya? Saya adalah pembuat tembok hitam 100%. Ujian itu dipersiapkan untuk saya sejak awal. Ujian itu milik saya. Rahasianya milik saya. Seluruh warisan pembuat tembok hitam harus menjadi milik saya. Jika saya lulus ujian, saya mungkin dapat mengobati luka saya dengan warisan pembuat tembok hitam, mendapatkan kembali vitalitas saya, dan hidup 500 atau bahkan 1000 tahun lagi untuk mewujudkan impian dan ambisi baru saya. Suara itu terus-menerus merusak dan menggoda pikiranku, hampir membuatku gila. Aku khawatir aku akan kehilangan akal sehatku dan mempertaruhkan harapan peradaban umat manusia jika keadaan terus seperti ini. Di depan mata Li Yao, sosok kaisar tertinggi tiba-tiba berubah. Gas hitam tak berujung keluar dari tubuhnya. Di bawah korosi gas hitam, kulitnya retak, memperlihatkan bekas merah berdarah di bawahnya. Matanya dalam dan cekung, dan matanya tampak seperti dua gunung berapi merah. Wajahnya juga penuh kegilaan. Hantu tua, tidakkah kau mengerti? Dari awal hingga akhir, tidak ada korosi kekuatan purba. Semuanya hanyalah ambisi dan keinginanmu sendiri. Ambisimulah yang menciptakan Dewa Darah gila, Armageddon gila. Aku adalah kau. Selama kau masih memiliki ambisi dan keinginan, aku abadi. Sang Kaisar berdarah, yang gila, yang diselimuti gas hitam, menyeringai gila. Kita ditakdirkan untuk menjadi penguasa peninggalan purba. Hanya kita yang bisa lulus ujian dan menerima semua pengetahuan dari pencipta tembok hitam. Keselamatan dan harapan umat manusia ada di depan mata kita. Mengapa Anda mempercayakan misi penting seperti itu kepada orang yang tidak penting ribuan tahun kemudian? Apakah Anda begitu yakin bahwa orang lain akan datang ke tempat ini? Bagaimana jika tidak ada? Apa yang Anda takutkan? Ya, apa yang Anda takutkan? Di tengah raungan kemarahan, sosok Kaisar berdarah hancur seperti kaca dan kembali ke penampilan normal Kaisar tertinggi. Namun, saat ini, Kaisar tertinggi memegangi kepalanya dan meringkuk seperti sepotong kayu busuk yang patah dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku takut padamu. Tidak, aku takut pada diriku sendiri. Dia bernapas dengan berat. Setiap otot di tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit yang luar biasa yang lebih buruk daripada kematian. Aku tahu dengan jelas seberapa kuat ambisi dan keinginanku. Aku bukan orang biasa, tetapi monster yang lahir di laboratorium. Ketika aku masih embrio, terlalu banyak hal berantakan telah disuntikkan ke kedalaman genku, terutama pembantaian, penghancuran, dan penaklukan. Aku takut aku akan tersesat dalam kekuatan yang terlalu kuat dan kejam. Aku bahkan tersesat sejak saat aku naik tahta Kaisar tertinggi. Aku, yang baru membangkitkan 1/10 kekuatanku, disembah oleh miliaran orang seperti iblis. Hanya demi gelar, Kaisar tertinggi, aku telah melebarkan api peperangan dan melakukan dosa pembantaian tanpa akhir. Jika aku menerima warisan dari pencipta tembok hitam, kemana aku akan membawa peradaban umat manusia?
Akan menjadi apakah seluruh umat manusia? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari pencipta tembok hitam itu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Itu seharusnya milik seseorang yang lebih terhormat. Kau sudah gila, hantu tua. Kau benar-benar sudah gila. Apa maksudmu dengan tidak memenuhi syarat? Siapa yang lebih memenuhi syarat daripada kita di lautan bintang? Siapa? Adalah sang kaisar berdarah yang diselimuti asap hitam dan kabut darah muncul lagi dan berteriak histeris. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kau menghancurkan harapan kami. Siapapun orangnya, mereka lebih baik dari saya dan kita. Versi normal kaisar tertinggi merangkak keluar dari gas hitam yang sangat pekat dan kabut berdarah, seolah-olah mereka adalah bayangan satu sama lain atau manusia yang tak terpisahkan. Aku tidak menghancurkan harapan, tetapi menjaganya sampai orang yang tepat datang. Dua kaisar tertinggi, atau lebih tepatnya, kaisar tertinggi dan dewa darah, sisi tergelap jiwanya, bertabrakan secara brutal. Seolah-olah dua armada saling menyerang dengan kecepatan tertinggi dalam tabrakan paling dahsyat. Sejuta senjata utama melepaskan tembakan pada saat yang sama, dan ribuan tombak cahaya penghancur meledak di bebatuan seperti tetesan air hujan. Meskipun itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran telepati kaisar tertinggi yang kuat, Li Yao tetap sangat terkejut dan ketakutan, seolah-olah dia secara pribadi mengalami pertempuran epik antara kaisar tertinggi dan dewa darah. Setelah serangkaian ilusi yang menyilaukan dan aneh, kaisar tertinggi tampaknya telah kembali normal, tetapi kemerahan yang intens mengalir di matanya. Dia membuka tangannya dan meraih hampir 10 kuku penekan jiwa. Wajahnya sangat bengkok, tetapi dia menusukkannya ke atas kepalanya dengan tegas. Ah! Matanya yang berdarah tampak berubah menjadi dua mulut berdarah, yang darinya jeritan memekakkan telinga bergema tanpa henti. Aura berdarah membumbung tinggi ke langit, hanya untuk ditelan oleh api keemasan yang menyembur keluar dari matanya dan terbakar menjadi ketiadaan. Semuanya sudah berakhir. Hantu kaisar tertinggi berubah dari seorang lelaki tua berambut putih menjadi mayat layu yang meringkuk di kediaman spiritual, matahari emas. Suara datar penjaga makam itu berlanjut. Aku tahu betul bahwa aku bukanlah penguji dan pewaris yang berkualifikasi. Belum lagi gagal dalam ujian, bahkan jika aku lulus ujian dan menerima warisan dari pencipta tembok hitam, aku hanya akan ditelan oleh ambisiku sendiri dan membawa peradaban umat manusia ke malapetaka baru. Oleh karena itu, saat aku masih mampu mengendalikan diri, aku memilih untuk menekan jiwaku dan menghancurkan hidupku sendiri. Sampai batas tertentu, ini dapat dianggap sebagai penebusan dosa bagi teman-teman masa kecilku dan mantan kawan yang meninggal dengan menyedihkan di bawah pisau jagalku, bukan? Untungnya, sebelum jiwaku benar-benar musnah, masih ada sedikit waktu bagiku untuk meninggalkan kata-kata terakhirku. Aku juga bisa mengirim peralatan sihir pemindai ke dunia luar. Di dalam peralatan sihir pemindai, ada dua benda yang tampak seperti kunci. Bisa dikatakan itu adalah kunci untuk membuka level tertinggi, menara surgawi, atau kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian pamungkas. Ada lebih dari dua kunci seperti itu. Aku hanya bisa berharap semua kunci jatuh ke tangan yang tepat. Sekarang, selagi saya masih punya sedikit waktu, saya akan memberi Anda sedikit nasihat dari orang yang melihat surat wasiat ini dan memutuskan untuk mengikuti ujian terakhir. Besar, mungkin Anda menantikan warisan yang sangat hebat dan menggemparkan dari saya. Saya tidak keberatan memamerkan kemurahan hati kaisar tertinggi sebelum kematian saya, tetapi saya tidak tahu aspek warisan mana yang harus saya berikan kepada Anda. Selain itu, tidak ada warisan yang dapat berhasil dikembangkan dalam sehari. Selain itu, menurut spekulasi saya, kunci untuk lulus ujian pamungkas tidak ada hubungannya dengan kemampuan tempur atau kebijaksanaan seseorang. Termasuk peradaban Pangu, ada banyak ahli dari peradaban kuno yang kemampuan tempur dan kebijaksanaannya jauh melebihi milikku, tetapi mereka semua gagal. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 50% dari kemampuan tempurku? Kuncinya pasti ada di tempat lain. Bukan kekuatan, bukan kebijaksanaan, tapi sesuatu yang tidak diharapkan oleh ratusan peradaban kuno. Mungkin, jika Anda ingin lulus ujian terakhir, Anda harus membuat pilihan yang gagal dibuat oleh 100 peradaban kuno. Saya tidak punya jawaban pasti tentang apa itu. Anda hanya bisa mencarinya sendiri. Bab 3062 garis keturunan kuno terbuka. Penjaga makam itu terdiam cukup lama. Tampaknya kaisar tertinggi tidak memiliki banyak harapan bahwa seseorang akan datang ke tempat ini, mendengar kata-kata terakhirnya, dan lulus dari ujian terakhir, pembuat tembok hitam. Apa yang saya usulkan tampaknya terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin peradaban manusia menemukan jawaban yang bahkan tidak ditemukan oleh 100 peradaban kuno, termasuk peradaban Pangu? Mungkin kita seharusnya tidak menjalankan tes semacam itu sama sekali. Kita seharusnya menjauh dari peninggalan purba dan melupakan segalanya. Kita seharusnya melupakan luasnya multisemesta, ancaman banjir, dan kejayaan yang pernah kita nikmati sebagai pembuat tembok hitam. Kita seharusnya menjalani kehidupan yang riang dan kacau hingga kita dirusak oleh waktu dan akhirnya binasa. Suara penjaga makam itu hampir mengerang. Atau mungkin, kita butuh keajaiban, yang mirip dengan kehidupan makhluk anorganik di awal ketika mereka berubah menjadi makhluk organik di tengah badai petir. Hanya keajaiban seperti itu yang bisa membuat peradaban kita melompat maju dan terus berkembang ke arah yang lebih cerah. Ngomong-ngomong, hidup itu sendiri adalah keajaiban. Makhluk cerdas adalah gabungan dari miliaran keajaiban. Keajaiban terjadi. Keajaiban telah terjadi, bukan? Dengan pertanyaan terakhir yang melankolis sekaligus penuh harapan, bayangan kaisar tertinggi yang berambut putih dan sekarat akhirnya hancur menjadi miliaran garis emas cemerlang yang membanjiri otak Li Yao seperti hujan meteor yang dahsyat. Dalam sekejap mata, mata Li Yao dipenuhi ilusi dan telinganya dipenuhi dengan suara gendang.
Setiap ujung saraf telah menyerap sejumlah besar informasi dalam sekejap mata. Adegan yang miliaran kali lebih jelas dan terperinci daripada hologram 3D melintas di jiwanya satu persatu. Dia tidak hanya merasa seperti berada di sana, dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi seorang kaisar di ambang kematian. Liku-liku dan kehidupan yang menggetarkan jiwa menyapu kembali dengan kecepatan kilat. Hal pertama yang dilihat Liao adalah kaisar tertinggi berambut putih bersaing dengan iblis mentalnya di kedalaman relik kuno. Rambut peraknya tiba-tiba berubah menjadi warna darah, yang sepanas api, dan kemudian berubah menjadi emas cemerlang. Wajahnya terkadang mengerikan, terkadang bertekad, terkadang melengking, terkadang gila. Dia mengendalikan dua prajurit dewa raksasa super, Matahari Emas dan Armageddon, sendirian. Baru setelah dua prajurit dewa raksasa itu penuh dengan lubang dan patah, kecerahan di dalam tubuhnya akhirnya menekan kegelapan. Pedang yang diayunkan, Matahari Emas menembus Armageddon. Kemudian gambar itu berkedip dan kembali ke pertempuran terakhir yang mengguncang bumi di sektor terminus Empyrean dan di bawah planet dekat menara kristal emas. Itu masih merupakan duel antara Matahari Emas dan Armageddon, tetapi kali ini, Armageddon, dikendalikan oleh Armageddon gila yang sebenarnya, Dewa Darah, dan Kaisar tertinggi berada di puncak energi spiritual dan kekuatan jiwa. Kekuatan kedua prajurit Dewa Raksasa itu lebih dari 10 kali lebih tinggi. Itu adalah pertempuran terakhir yang lebih gemilang daripada pertempuran apapun yang pernah diikuti Liao. 10.000 matahari baru terbit dari dunia bawah tanah, memicu garis patahan dan sabuk magma yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh planet terpesona oleh keagungan Kaisar tertinggi dan kegilaan Dewa Darah. Langit runtuh, bumi bergetar, dan semua makhluk hidup terbunuh. Salah satu planet hampir meledak. Gambar itu berkedip lagi. Kali ini, saat Kaisar tertinggi naik tahta dan membangun momen paling cemerlang dalam sejarah peradaban manusia. Berdiri di depan benteng yang megah, Kaisar tertinggi mengenakan pakaian kristal yang indah, yang menonjolkan keilahiannya dan membuatnya tampak seperti dewa. Dia benar-benar seorang pria yang tidak berani menentang perintah bintang-bintang. Puluhan ribu kapal perang yang merobek atmosfer dan berbaris bersama dengan awan yang terbakar melepaskan penghormatan yang cemerlang, melambangkan masa depan kekaisaran lautan bintang dan peradaban umat manusia. Itu adalah momen paling gemilang kekaisaran lautan bintang. Tidak seorang pun, dari kaisar tertinggi hingga warga sipil, telah meramalkan bahwa kejayaan hari ini akan berubah menjadi malapetaka yang tak berujung hanya setelah beberapa dekade. Peradaban umat manusia harus menjelajahi rawa kekacauan selama 10.000 tahun untuk menyambut kedamaian dan harapan baru. Namun, bahaya tersembunyi itu telah terkubur. Gambaran itu muncul lagi. Pemimpin pemberontak yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dengan menyedihkan oleh pisau jagal kaisar tertinggi. Raungan dan jeritan mantan rekan kaisar tertinggi dan bahkan teman masa kecilnya berubah menjadi duri hitam berbisa dan menjadi rasa sakit dan penyesalan yang tidak pernah bisa dihilangkan dari lubuk jiwa kaisar tertinggi. Saat gambar itu terus berkedip, ingatan kaisar tertinggi terus bergerak maju. Awalnya, ia mengorganisasi para pemberontak untuk melawan para penguasa ras iblis. Kemudian, ia memoles jiwa binatang buas mimpi buruk dan mesin perang di arena dan membangkitkan garis keturunan kuno. Akhirnya, meskipun ia sengsara di tambang budak, ia juga memiliki masa kecil yang bahagia. Ia ingat, kaisar tertinggi mengingat segalanya sebelum kematiannya. Pikirannya berkelana melalui lubang cacing, kembali ke relik purba, kembali ke medan perang yang membeku, dan bahkan kembali ke saat ia berada dalam bentuk embrio, sebelum medan perang dibekukan. Kemudian, embrio kaisar tertinggi bagaikan gerbang, atau lebih tepatnya, lubang hitam yang menyimpan misteri tak berujung. Ketika para peneliti Pangu membombardir lubang hitam itu dengan segala macam rangsangan yang kuat, kesadaran Liao merayap di sepanjang kecemerlangan helix dan melihat rahasia yang terkubur di bagian terdalam untaian gen kaisar tertinggi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa manusia purba itu memiliki mata yang dalam, garis-garis emas di kulit mereka, dan pola yang tidak dapat diprediksi. Ia melihat bagaimana manusia purba muncul di alam semesta Pangu di atas kapal perang tembus pandang yang tampak seperti dapat melebur ke dalam ruang 3 dimensi dan melompat ke dalam ruang 4 dimensi. Ia melihat bagaimana manusia purba menghancurkan tubuh mereka sendiri dan mengubah setiap sel menjadi benih berkilauan yang mengandung miliaran gen, menyebarkannya ke setiap planet yang dapat dihuni dan planet sumber daya di alam semesta Pangu, dan bahkan ke sabuk asteroid vakum di mana tidak ada kehidupan yang dapat dihasilkan secara teoritis. Dia melihat bagaimana beberapa manusia purba terakhir berdiri di puncak menara dan menatap langit dengan ekspresi rumit setelah sebagian besar manusia purba hancur. Kemudian, bintang-bintang cemerlang di langit padam satu demi satu. Langit berbintang di atas kepala mereka bagaikan lautan yang berkilauan. Kemanapun mereka memandang, mereka dapat melihat bintang-bintang yang menyala saling terhubung, menerangi bumi seolah-olah itu adalah siang hari. Namun, miliaran bintang padam satu demi satu, seolah-olah binatang buas kegelapan yang tak terlihat telah menelan alam semesta. Beberapa bintang yang tersisa berjuang dan memancarkan kecerahan yang redup. Dinding hitam itu menjulang. Manusia purba telah menyegel diri mereka di alam semesta Pangu yang kecil. Adegan itu membuat Liao merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak berujung. Seolah-olah dia telah disegel di ruang besi kecil, dia merasa tercekik dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara yang paling keras. Dia ingin melawan, dia ingin menginterogasi, dia ingin mengaum, dia ingin melepaskan kekuatan di bagian terdalam untaian gen dan menghancurkan dinding hitam terkutuk itu beserta semua segelnya. Garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur, bergulir, dan bergelombang di dalam otaknya. Mula-mula ia mengira itu adalah peninggalan kaisar tertinggi. Namun, tak lama kemudian, ia menemukan bahwa yang dimilikinya bukan sekadar warisan kaisar tertinggi, melainkan juga kekuatan yang terpancar dari kedalaman untaian gennya.
Baik kaisar tertinggi maupun setiap manusia biasa yang hidup di alam semesta Pangu saat ini, mereka semua sama. Mereka adalah pewaris pencipta tembok hitam, manusia purba miliaran tahun yang lalu. Namun, garis keturunan primordial yang telah dibuka untuk satu sama lain bervariasi. Kaisar tertinggi mungkin telah membuka 10% hingga 30% dari kekuatannya, sementara kaisar tertinggi hanya membuka beberapa ribu dari kekuatannya. Li Yao, yang telah berkultivasi ke tahap divisi jiwa, mungkin telah membuka 10% dari garis keturunan primordial, tetapi ia juga memiliki keuntungan yang bahkan tidak dimiliki oleh kaisar tertinggi. Jiwanya berasal dari bumi, yang merupakan tempat yang lebih dekat dengan inti gelombang banjir dan rahasia era primordial. Oleh karena itu, setelah menerima bimbingan dari kaisar tertinggi, untaian Gen Li Yao pun terbuka dengan cepat. Segala macam aliran informasi yang telah tersimpan selama miliaran tahun mengalir keluar dan hendak menghancurkan sel, saraf, pembuluh darah, tulang, organ dalam, dan seluruh otaknya sebelum dapat direkonstruksi. Ahahaha. Li Yao meraung putus asa dan marah. Garis-garis emas rumit yang tampak seperti naga menari dan burung phoenix menari muncul di kulitnya sebentar. Bahkan matanya terbuka lebar. Aliran garis-garis yang tampak seperti air terjun muncul di retinanya, hanya untuk menghilang ke dalam jiwanya sesaat kemudian. Li Yao tidak tahu berapa lama dia telah mengembara, mengintai, dan berlatih di bagian terdalam dari warisan kaisar tertinggi dan Bang Gennya sendiri. Seolah-olah dia telah mengalami umur panjang, bukan umur seseorang, tetapi umur panjang peradaban kuno yang mulia. Ketika ia terbangun perlahan, ia mendapati dirinya diselimuti oleh kekuatan yang hangat dan lembut, seolah-olah ia sedang dirawat dalam kepompong terkuat. Itu adalah si hitam kecil. Ia telah diselimuti oleh si hitam kecil lagi. Terima kasih, si hitam kecil. Aku tidak tahu kalau kau orang yang hebat. Li Yao tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Si hitam kecil menyebarkan riak-riak lembut dan meludahkan Li Yao. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao mengulurkan tangan kanannya dan mengamati tubuhnya. Sekilas, tubuhnya tidak berbeda dari beberapa saat yang lalu. Dia tidak tampak terbuat dari perunggu atau besi. Namun, dengan pikiran telepati, garis-garis emas samar akan muncul di kulitnya, seolah-olah itu adalah pena dan tinta hidup. Garis-garis itu akan secara otomatis digabungkan menjadi rune yang rumit dan bahkan meresap ke dalam otot dan tulangnya melalui kulitnya. Efisiensi dan intensitas teknik itu 10 kali lebih tinggi daripada mantra dan gerakan di masa lalu. Ketika dia memikirkan tentang warisan kaisar tertinggi, banyak informasi yang hanya diketahui oleh kaisar tertinggi akan muncul di otaknya. Bab 3063 Pemimpin Binatang Buas. Peta terperinci peninggalan purba, dari laboratorium rahasia hingga terowongan rahasia dan susunan teleportasi sektor asal surga, serta teknik yang digunakan kaisar tertinggi untuk menaklukkan lautan bintang, serta desain dan metode struktural terperinci dari dua prajurit super raksasa bernama Matahari Emas dan Armageddon, semuanya berkelebat di dalam otak Li Yao dan meresap ke dalam jiwanya seperti tetesan hujan yang sunyi. Li Yao mengulurkan tangannya dan menekan udara. Dia segera merasakan gelombang emas terang menyebar dalam bentuk telapak tangan dan bergema di laboratorium. Mayat klan Pangu dan klan Nua, mesin perang peninggalan peradaban kuno, dan bahkan struktur internal peralatan sihir yang tidak diketahui semuanya dipindai dengan jelas olehnya. Bahkan parameter kinerja ditampilkan dalam penglihatannya. Kelelahan dan luka di sekujur tubuhnya, tentu saja, telah sirna. Ia merasa setiap sel dalam tubuhnya seperti buah anggur yang begitu penuh hingga hampir meledak. Setiap gerakan yang dilakukannya begitu menyegarkan. Li Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak puas. Ketika otaknya yang mendidih berangsur-angsur tenang, dia ingat bahwa dia telah membawa seorang rekan senegaranya dengan niat jahat. Hah? Li Yao melirik Lu Qingchen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kau tidak menyerang saat aku menyerap warisan kaisar tertinggi. Itu bukan gayamu. Aku ingin membantumu, tetapi aku tidak punya kesempatan sekarang karena kau dikelilingi oleh lendir hitam aneh itu. Selain itu, kau meraung seperti iblis di dalamnya. Kecemerlangan emas yang menyerupai pedang tajam melesat keluar sesekali, yang masing-masing dapat memotong jiwaku yang tersisa menjadi dua bagian. Aku juga tidak yakin bisa membunuhmu. Lu Qingchen berkata dengan santai, lagi pula, seperti yang sudah kukatakan sejak lama, semua yang kulakukan, tidak peduli seberapa kejam dan gila kelihatannya, adalah demi kepentingan terbaik Federasi Star Glory dan seluruh umat manusia. Tidaklah bertentangan dengan kepentingan Federasi bahwa kau mendapatkan warisan kaisar tertinggi. Mengapa aku harus menjadi penjahat dan membiarkan warisan kaisar tertinggi jatuh ke tangan orang lain yang bukan dari Federasi? Jika itu yang ada di pikiranmu dan kamu bisa memastikan untuk terus berpikir dan melakukan itu, aku tidak akan menyesal membiarkanmu pergi, dan aku berharap. Dan mengirim Anda kembali ke Federasi untuk diadili. Li Yao menatap Lu Qingchen dan berkata, bukankah lebih baik jika kamu berpikir seperti itu lebih awal? Lu Qingchen tertawa. Apakah kau begitu yakin bahwa, orang yang tepat, yang ditunggu kaisar tertinggi pastilah kau? Lu Qingchen berkata dengan santai, memang benar bahwa kau telah menerima warisan dari kaisar tertinggi dan bahkan dapat memanipulasi, Matahari Emas dan Armageddon. Tapi kenapa? Kaisar tertinggi benar. Kekuatan dan kebijaksanaan jelas bukan kunci untuk lulus dari ujian terakhir, para pembuat tembok hitam. Dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan murni, mustahil bagi kita untuk mengejar para pembuat tembok hitam bahkan jika kita berkembang selama 1.000.000 tahun lagi. Beberapa masalah yang mereka tinggalkan sudah cukup untuk mengurung kita semua. Penghancuran 100 peradaban kuno juga membuktikan hal ini. Menurutku, itu pasti bukan tujuan para pembuat tembok hitam. Karena mereka sudah bersusah payah membangun menara dan melewati ujian akhir, pasti ada cara untuk lulus ujian. Karena itu, tidak masalah membiarkanmu menerima warisan kaisar tertinggi.
Kekuatan seperti itu bahkan bisa menjadi beban. Semakin kuat dirimu, semakin mempesona dirimu, dan semakin besar kemungkinan kamu akan menjadi target mesin perang dan gelombang binatang buas. Kamu akan diserang oleh kedua belah pihak pada saat yang sama, dan kamu akan diuji sebagai target yang paling penting. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak dapat lulus ujian dari sudut yang berbeda ketika kamu kelelahan dan sumur minyak mengering? Namun, saya membuat satu kesalahan besar. Saya tidak tahu bahwa begitu banyak misteri dari era purba tersembunyi dalam segmen gen manusia yang tampaknya tidak berguna. Jika garis keturunan dari era purba sepenuhnya terungkap, peradaban kita akan membuat lompatan kualitatif. Tidak salah bagi saya untuk meninggalkan tubuh manusia dan hanya menyimpan otak, atau bahkan otak, sehingga semua manusia dapat sepenuhnya divirtualisasikan dan diberi energi. Tetapi saya terlalu terburu-buru. Kita seharusnya dapat membuka 100% garis keturunan kuno dan menjelajahi misteri yang tersembunyi di dalam tubuh kita sebelum kita menerapkan rencana hantu. Sekarang masuk akal jika saya memikirkannya. Gen manusia adalah bentuk kompresi dan penyimpanan informasi yang sangat efisien. Tidak ada media yang lebih cocok untuk menyimpan kekuatan dan kejayaan miliaran peradaban selain sel manusia itu sendiri. Prosesor kristal super dapat melakukan semua itu, tetapi konsumsi energinya jauh lebih tinggi daripada sel biasa. Seluruh peradaban terkondensasi jauh di dalam setiap tubuh, setiap sel, dan setiap untaian gen. Mengapa aku tidak memikirkan jawaban yang cemerlang seperti itu sebelumnya? Itu tidak mudah. Liao berkata, sepertinya lebih sulit mendengarmu mengakui kesalahanmu daripada membunuhmu 10.000 kali. Jika itu bukan rencanamu yang lain, tetapi kesadaran yang tulus akan kesalahanmu, kau akan menebus dirimu dengan hidupmu seperti yang dilakukan Kaisar tertinggi. Semuanya tergantung pada apakah Anda memutuskan untuk menerobos menara surgawi, dan mengaktifkan ujian pamungkas atau tidak. Jiwa Lu Qingchen melirik Liao dan bertanya, bisakah kamu? Liao merenung cukup lama. Dia mengulurkan tangannya ke Little Black. Setelah bergabung dengan prosesor kristal cair yang telah bersembunyi di laboratorium rahasia, Little Black telah ditingkatkan sepenuhnya dan memiliki izin untuk mengendalikan seluruh laboratorium. Kaisar tertinggi bahkan telah memasang banyak peralatan sihir pengawasan di laboratorium, yang dari sana seseorang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tanah, di dalam kota perak, dan terutama di sekitar menara surgawi. Astaga, 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 hampir 100 sinar cahaya muncul di udara dan membentuk kota perak virtual, memungkinkan Liao dan Lu Qingchen melihat seluruh medan perang dengan jelas. Liao membutuhkan waktu 6 jam untuk mencerna pengetahuan Kaisar tertinggi. Selama 6 jam terakhir, perubahan tak terduga telah terjadi di medan perang. Binatang buas yang mengepung menara-menara telah membuat kemajuan yang signifikan. Benteng pertempuran dan titik tembak yang mengelilingi menara-menara, semuanya ditelan oleh gelombang binatang buas hitam. Banyak penjaga yang dimangsa oleh binatang buas atau terinfeksi oleh virus itu sendiri dan berubah menjadi binatang buas yang tidak normal. Beberapa benteng terapung bahkan telah terkikis oleh asam jarak jauh dan kabut beracun dari binatang buas dan kehilangan kemampuan untuk menahan gravitasi. Mereka jatuh dari langit dan berubah menjadi puing-puing yang bengkok dan terbakar. Banyak binatang buas membanjiri menara-menara. Akar, menara permulaan, itu seperti akar pohon raksasa yang saling terhubung. Namun, saat ini, akar-akar itu telah terkikis oleh jamur beracun yang mematikan. Warna peraknya yang sebelumnya bersih telah berubah menjadi abu-abu dan hitam yang buruk rupa, yang menyebar ke atas seperti bercak-bercak jamur dan segera menutupi sepertiga bagian bawah menara permulaan. Terkikis oleh bintik-bintik hitam dan jamur, pusaran hitam bahkan muncul di permukaan menara surgawi. Banyak binatang buas menyelam ke dalam pusaran dan menghilang, seolah-olah mereka menyusup ke menara surgawi melalui pusaran. Tidak ada yang tahu seperti apa keadaan di dalam menara itu, atau apakah para pengawal yang masih waras semuanya sudah mati, atau apakah para pengawal akan bermutasi menjadi binatang buas baik secara fisik maupun mental sebelum mereka mati dan melakukan hal-hal gila. Misalnya, ia dapat mengaktifkan sepenuhnya menara Pantheon, menghancurkan semua yang ada di dalam dan di luar reruntuhan purba, dan memulai kembali seluruh alam semesta Pangu. Liao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat lebih dekat pada binatang buas di medan perang yang kacau, Liao perlahan-lahan menyadari ada yang salah. Dia mengira bahwa Vicious Beastidae termasuk dalam kelompok yang sama dan merupakan suatu pasukan. Baru sekarang ia menyadari bahwa binatang buas itu juga berbeda. Mereka tampak terbagi menjadi dua kubu. Terkadang, pada sebagian besar binatang buas yang sudah benar-benar gila, beberapa prajurit prasejarah masih mempertahankan rasionalitas mereka meskipun sebagian tubuh mereka telah bermutasi. Mereka adalah komandan sebenarnya dari Vicious Beastidae, tetapi mereka terbagi menjadi dua kubu yang bermusuhan, masing-masing dengan tujuan mengambil alih menara jalur surgawi. Konflik dan pertikaian yang intens pun tak terelakkan. Namun, sebagian besar binatang buas didorong oleh keinginan untuk membantai dan menghancurkan, dan mereka tidak mau dikendalikan. Selain itu, mereka terburu-buru untuk menerobos masuk ke menara-menara, dan tidak ingin menderita kerugian besar sebelum menara-menara runtuh. Oleh karena itu, tidak ada konflik. Liao mengamati seluruh medan perang. Dengan warisan Kaisar tertinggi, kemampuan analisis intelijennya telah meningkat secara signifikan. Segera, dia telah mengunci komandan tertinggi dari dua kelompok gelombang binatang buas yang ganas. Di balik gelombang binatang buas di timur adalah anggota klan Pangu yang setinggi gunung tetapi telah bermutasi di sisi kiri tubuhnya. Ada benjolan raksasa di bahunya yang tampak seperti dua kepala. Meskipun separuh tubuhnya cacat parah, aura mengintimidasi yang terpancar darinya masih menusuk mata Liao melalui penghalang peralatan sihir pengawasan dan sinar cahaya. Sarkoma yang cacat itu berfluktuasi seperti jantung. Sebuah bola transparan menggelinding di dalamnya, yang tampak seperti bola mata raksasa yang telah disegel.
Itu sangat aneh dan mengerikan. Uap panas menyembur keluar dari kerutan pemimpin klan Pangu, menunjukkan bahwa otaknya kelebihan beban dan melepaskan gelombang otak yang kuat yang mendorong pasukannya maju tanpa henti. Di balik gelombang pembunuh di barat ada Nuwa yang tampak mengerikan. Secara umum, klan Nuwa memiliki kepala manusia dan tubuh ular, tetapi tubuhnya seperti gabungan ular boa dan kelabang. Puluhan cakar yang bersinar dingin tumbuh dari tulang rusuk dan punggungnya. Sepasang sayap tipis tumbuh dari punggungnya, yang ditutupi selaput merah darah. Bahkan wajahnya tampak seperti tengkorak yang telah terkuras semua darahnya. Dia hanya mampu melepaskan api kehancuran karena dia didorong oleh kekuatan gila tertentu. Pemimpin klan Nuwa pun mengayunkan pedangnya, membuat bawahannya mengamuk. Kedua pemimpin itu segera menghilang dalam pusaran gelombang binatang buas dan melebur ke dalam cetakan dan bintik hitam yang sangat besar. Mungkin mereka telah memasuki menara surgawi sebelum Li Yao melakukannya. Bab 3064 menerima tantangan. Aura kedua pemimpin itu begitu kuat sehingga aku merasa jantungku berdebar-debar meskipun aku hanya mengamati mereka melalui sinar cahaya. Perlu dicatat bahwa aku sudah berada di tahap transformasi keilahian, dan aku telah menerima warisan dari kaisar tertinggi, tetapi aku masih sangat waspada terhadap mereka. Apakah kedua pemimpin itu bahkan lebih kuat daripada mereka yang berada di tahap transformasi keilahian? Li Yao berpikir dalam hati, kedua pemimpin itu jelas cerdas. Sudah pasti bukan suatu kebetulan bahwa mereka menyerang menara-menara pada saat yang sama. Apakah mereka berencana untuk berbaris ke menara-menara dan mengikuti ujian terakhir dari pabrik tembok hitam? Li Yao sangat khawatir. Baik klan Pangu maupun klan Nuwa tidak memiliki peluang yang baik untuk lulus ujian. Jika ujian gagal, mereka hanya akan membawa peradaban mereka dan peradaban umat manusia menuju kehancuran. Saat dia merenung, Li Yao tiba-tiba merasakan beberapa sosok yang dikenalnya gemetar di sudut. Dia menatap mereka dan hampir berteriak. Siapa lagi yang mungkin melakukannya selain Ding Lingdang, Li Linghai, Long Yangjun, Boss Bai, dan juara tinju. Setelah beberapa hari bertempur dan menjelajah, para ahli teratas dari tim penjelajah manusia akhirnya berkumpul. Dipimpin oleh para ahli super seperti Ding Lingdang, Long Yangjun, Raja Tinju, dan Yan Liren, puluhan prajurit raksasa yang tak terkalahkan berkumpul bersama. Mereka adalah semburan baja terkuat yang dapat menghantam gelombang binatang buas. Selain itu, sebagian besar binatang buas telah berkumpul di bawah menara-menara. Tekanan di tempat lain telah sangat berkurang. Ding Lingdang dan Long Yangjun akhirnya aman dan sehat. Mereka perlahan mendekati menara-menara. Sangat mungkin mereka telah menemukan gelombang pasang surut dan menyadari pentingnya menara surgawi. Mereka tahu bahwa tempat ini adalah pusat seluruh kota perak dan bahkan peninggalan kuno. Li Yao menemukan prajurit raksasa Li Linghai di tengah kerumunan. Benar, Li Yao berpikir dalam hati, Li Linghai masih memiliki kunci di tangannya. Menurut kaisar tertinggi, kedua kunci itu dikumpulkannya dari berbagai peninggalan kuno sebagai bukti kelayakannya untuk diuji. Menurut arsip peradaban Pangu, ada lebih dari 2 kunci yang serupa. Dengan kata lain, ada lebih dari 2 orang yang memenuhi syarat untuk diuji. Mereka bahkan telah memulai pengujian. Oleh karena itu, masalahnya bukan pada apakah Li Yao bersedia mengambil risiko atau tidak. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa berdiam diri dan melihat para pemimpin klan Pangu atau klan Nuwa menjalani ujian, dia juga tidak bisa berdiam diri dan melihat Li Linghai, Ding Lingdang, Long Yangjun, dan yang lainnya melangkah ke ujian yang tidak terduga itu dalam ketidaktahuan. Jika dia harus menghadapi tantangan pembuat tembok hitam dan melaksanakan ujian pamungkas, dia harus menjadi orang pertama yang memecahkan misteri kuno dan melindungi peradabannya sendiri. Saya, Vulture Li Yao, menerima tantangan atas nama Federasi Star Glory dan peradaban manusia. Li Yao mengepalkan tangannya. Berlian tak kasat mata itu tampaknya telah hancur olehnya. Asap panas muncul dari jari-jarinya. Jika dia ingin lulus ujian, dia harus memperbaiki dan memperkuat prajurit dewa raksasa terlebih dahulu. Meskipun kaisar tertinggi telah mengatakan bahwa kekuatan fisik bukanlah kunci untuk lulus ujian, itu adalah fondasi yang sangat diperlukan. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, dia bahkan tidak akan mampu lulus ujian pertama, ujian Vicious Vistide yang paling sederhana. Li Yao melirik ketiga prajurit dewa raksasa di dekatnya. Arsonis, miliknya sendiri hampir mencapai akhir hidupnya. Pelat bajanya telah hancur, tabung transmisi bahan bakar dan amunisinya terpelintir, dan kelelahan logam di bagian-bagian penting dari pakaian kristal itu juga sudah melampaui batasnya. Bahkan sentuhan sekecil apapun dari binatang buas dapat menyebabkan putusnya persendiannya. Bahkan gerakan dan percepatan skala kecil yang paling sederhana pun dapat menyebabkan disintegrasi paling mengerikan di langit. Tanpa dukungan seluruh tim pemurni, bahkan Li Yao, ahli peralatan sihir, tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Ia telah menjalankan misinya dengan setia dan mengirim Li Yao ke kaisar tertinggi. Saat ini, ia berlutut di tanah dengan tenang seperti patung yang dingin dan tragis. Hanya sebagian dari unit peralatan magis dan sistem senjata yang dapat dibongkar dan digunakan sebagai komponen cadangan dan pakaian penguat. Kemudian, tibalah kiamat, prajurit raksasa dewa darah gila. Prajurit dewa raksasa telah diakuisisi oleh kaisar tertinggi setelah pertempuran di sektor terminus Imperial dan dibawa ke relik purba. Namun, kekuatan misterius yang terkubur jauh di dalam prosesor kristal prajurit dewa raksasa hampir merusak pikiran kaisar tertinggi dan memberinya dewa darah kedua. Ia adalah yang terkuat, paling berbahaya, dan paling mungkin menelan tuannya. Mungkin, karena kaisar tertinggi takut benda itu akan menggigit kekuatan misterius penggunanya, maka ia memotongnya menjadi beberapa bagian. Prosesor kristal inti dan spiritual nexus telah hancur berkeping-keping, dan tidak mungkin mereka dapat ditata ulang.
Seperti para pembakar, mereka hanya dapat berfungsi sebagai komponen pemeliharaan dan penguatan. Terakhir, ada artefak nasional, legendaris dari Star Ocean Imperium, Matahari Emas, seorang prajurit super raksasa yang mewakili kecemerlangan dan kecerahan tak terbatas. Jantung Liao berdegup kencang saat ia melihat Matahari Emas yang megah dan mendominasi yang berada di rak dan dikelilingi oleh aura naga sungguhan. Ia merasa mulutnya kering, dan ia tidak tahu harus berbuat apa, seperti saat ia melihat burung pipit naga api besar, prajurit raksasa dari sektor asal surga untuk pertama kalinya. Bisakah aku benar-benar menunggangi Matahari Kemasan? Liao menelan ludah. Ia merasa tenggorokannya berasap. Si hitam kecil yang jauh lebih besar dan lebih bulat dari sebelumnya, mengepakkan sayapnya dan terbang di atas kepalanya, menyemangatinya untuk mengumpulkan seluruh keberanian dan kekuatannya. Ya, dari bumi ke asal mula surga, dari Federasi Star Glory ke Imperium Manusia Sejati, dan dari Imperium ke tempat ini. Kekuatan tertentu tampaknya membimbingku dari kedalaman relik purba. Liao berpikir dalam hati, akulah orang yang tepat. Inilah takdirku. Inilah prajurit raksasaku. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikanku untuk menungganginya dan menciptakan keajaiban baru. Rune emas kembali berkedip di bawah mata Liao. Astaga, 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 Matahari Emas, Armageddon pembakar, desain struktur terperinci dari 3 prajurit raksasa dan kemungkinan pikiran telepati yang dapat dimodifikasi ratusan ribu kali muncul di otaknya secara instan. Ribuan gambar 3D yang rumit dan miliaran data dan rumus berterbangan dan bertabrakan. Panggung keilahian, seni rahasia, metode komputasional schizophrenia, aktifkan. Dengan menggunakan teknik yang baru saja dipelajarinya dari warisan kaisar tertinggi, Liao membagi seluruh lautan kesadarannya menjadi 100 bagian yang sama. Itu seperti 100 pusaran pikiran yang membagi konten yang perlu disimpulkan dan dihitung menjadi 100 bagian juga. Dia mengarahkan informasi ke dalam otaknya dan menghitung pada saat yang sama. Aliran cahaya keemasan muncul di wajahnya dan mengalir ke pelipisnya, seolah-olah sebuah mata berkilauan telah tumbuh dari pelipisnya. Sementara itu, pikiran telepati dan teknik manipulasi jarak jauh Liao juga diaktifkan secara maksimal. Dengan bantuan Little Black, semua platform peralatan sihir di bengkel diaktifkan. Boneka pemeliharaan yang tak terhitung jumlahnya yang berada dalam kondisi hibernasi juga diaktifkan. Peralatan sihir pemeliharaan yang memukau muncul dari tubuh mereka. Liao menarik napas dalam-dalam. Garis-garis emas di dasar matanya menyatu menjadi garis-garis emas yang saling terkait, menggambarkan sosok prajurit dewa raksasa yang baru. Dia mengulurkan tangannya dan menekan dada, Matahari Emas. Aliran cahaya keemasan mengalir keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti Matahari Emas dengan lembut dan halus. Astaga, suara-suara pelan bergema di celah-celah baju besi, Matahari Emas. Pelat dan perisai bundar telah dibongkar, memperlihatkan kawat kristal yang padat dan halus seperti pembuluh darah dan saraf serta unit-unit yang presisi dan tanpa cacat. Puing-puing, kiamat apokaliptik, dan insiden, telah dibongkar menjadi komponen-komponen terkecil oleh tangan raksasa tak kasat mata Liao yang terbuat dari objek-objek jauh. Huhuhuhu, beberapa tungku bergemuruh. Dengan peningkatan api spiritual Liao, api yang mengamuk melonjak hingga suhu puluhan ribu derajat. Komponen, kiamat apokaliptik, dan insentif, dikirim ke tungku dan diproses menjadi bentuk yang luar biasa sebelum berkumpul menjadi semburan merah dan hitam yang luar biasa dan membombardir Matahari Kemasan. Dalam sekejap, cahaya kemasan di dalam mata Liao dan di pelipisnya, serta cahaya kemasan yang menyelimuti Matahari Kemasan, meledak pada saat yang bersamaan. Seolah-olah jiwa Liao telah meretas prosesor kristal mainframe, Matahari Emas dan meraung di dalam dadanya. Matahari Emas bukan lagi mesin perang dingin. Ia lebih seperti binatang purba yang hidup kembali, atau bahkan dewa yang turun dari alam semesta 4 dimensi. Alih-alih memodifikasi dan memperbaikinya, ia mengeluarkan semua kabel kristal dan mengunyah komponen kiamat dan para pembakar. Komponen-komponen tersebut tidak tertanam atau melekat, tetapi tumbuh secara alami pada kerangka Matahari Emas. Ini, bahkan Lu Qingchen sangat terkejut. Dengan basis data fuksi, dia secara alami ahli dalam pemeliharaan, modifikasi, dan peningkatan berbagai macam prajurit dewa raksasa, tetapi dia belum pernah melihat teknologi modifikasi yang luar biasa seperti itu sebelumnya. Paduan yang diperkuat paling keras benar-benar berubah menjadi pembuluh darah, saraf, dan serat otot yang ramping, lembut, dan sensitif setelah dilebur oleh api jiwa Liao. Prajurit dewa raksasa yang dimodifikasi sedemikian rupa tidak hanya dapat memadukan Matahari Emas, Armageddon, dan pembakar dengan sempurna menjadi satu, tetapi mereka juga memiliki indera makhluk hidup dan 100% cocok dengan jiwa Liao, seperti tubuhnya yang membesar. Monster yang, apa? Tidak ada yang tahu apakah Lu Qingchen berbicara tentang Liao atau prajurit raksasa yang dimodifikasi oleh Liao. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ribuan kawat kristal melesat keluar dari tubuh Matahari Emas dan melilit palu tempat dia bersembunyi, menyeretnya dan menelannya. Bab 3065 Bencana Matahari. Retak, 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 retak. Cangkang palu itu hancur berkeping-keping menjadi serpihan besi dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Inti dari prosesor kristal yang menyimpan jiwa Lu Qingchen meleleh ke lengan kiri, Matahari Emas dan terkubur dalam benang-benang emas yang tampak seperti serat otot, seperti satu mata yang tumbuh dari daging dan darahnya. Bukan hanya palu bintang pagi, banyak komponen peralatan sihir lainnya juga telah terikat, diserap, dan ditelan oleh benang emas yang dilepaskan oleh Matahari Emas. Suara berderit bergema tanpa henti, seolah-olah penggiling logam telah berfungsi penuh. Miliaran serpihan besi dan percikan api dibakar menjadi kabut tipis oleh api Liao. Kabut emas terang itu perlahan menebal dan menyelimuti Matahari Emas.
Kabut itu berfluktuasi seperti kepompong emas raksasa, tempat senjata pamungkas yang telah tertidur selama 10.000 tahun akan segera keluar dan berubah menjadi kupu-kupu. Telekinesis dan gelombang mental Liao semakin kuat, melonjak, dan menggila. Pada akhirnya, seluruh laboratorium dan bengkel perawatan terpesona olehnya. Puluhan ribu unit dan komponen cadangan menari-nari di udara dan berkumpul menjadi badai yang luar biasa. Liao diselimuti oleh Little Black dan terlempar ke dalam kepompong emas raksasa di tengah badai. Debu akhirnya mengendap, kabut berangsur-angsur menghilang. Kepompong emas itu pecah berkeping-keping. Di bawah, siksaan, Liao yang sangat intens, semua serpihannya sudah melampaui batas kelelahan logam. Kepompong itu berubah dari emas cerah menjadi abu-abu pucat dan mati, sebelum jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping seperti keramik dan kaca, kehilangan kekerasan dan keuletan logam. Sementara itu, matahari emas, yang telah terlahir kembali dalam kepompong logam, menampilkan kinerja terbaiknya dalam peninggalan purba 10.000 tahun kemudian. Dibandingkan dengan kesederhanaan dan kekasaran 10.000 tahun yang lalu, dengan penambahan banyak komponen, apokaliptik, dan insentif, gayanya saat ini bahkan lebih indah, flamboyan, dan bahkan mengerikan. Penuh dengan agresivitas dan tekad. Tanduk emas yang menjulang tinggi ke langit itu tampaknya mampu menembus 9 lubang di langit. Antena yang mengelilingi bagian atas kepalanya seperti mahkota yang cemerlang. Wajahnya terbuat dari lusinan garis merah yang saling berhubungan yang membentuk dua mata yang memancarkan kecemerlangan merah darah, menonjolkan kedalaman dan dominasi, jantung langit seperti lautan, dan kekuatan surga tidak dapat diprediksi. Dua perisai bahu bundar dan besar menutupi lebih dari separuh pelindung dada, kecuali bahu. Selain lebih meningkatkan pertahanan frontal, bagian atas tubuh prajurit raksasa itu berada dalam segitiga terbalik yang sempurna. Selain itu, ketika berlari dan memicu perisai spiritual, itu lebih sejalan dengan prinsip-prinsip aerodinamika dan konstruksi medan magnet. Dimulai dari pinggang yang kuat, 7 baju besi rok bulan sabit yang tampak seperti bulan sabit telah dipasang. Teratai emas yang mekar terbalik memberikan perlindungan yang cukup untuk sendi-sendi penting di pinggang dan sama sekali tidak memengaruhi gerakan mempesona prajurit dewa raksasa. Faktanya, unit daya tambahan yang tersembunyi di bawah baju besi rok bulan sabit dapat memberikan percepatan yang tak terduga pada saat kritis, meningkatkan kecepatan prajurit dewa raksasa ke tingkat yang sama sekali baru. Itu seperti teratai emas yang berputar cepat yang dapat menembus musuh atau planet manapun. Warna emas gelap dari seluruh prajurit dewa raksasa berbentuk emas halus yang tembus cahaya. Melihat melalui baju besi pelat yang tampak seperti emas beku, orang dapat melihat otot, urat, dan jaringan saraf yang terbuat dari kabel kristal merah dengan jelas dan jelas. Ketika pikiran telepati Liao ditransmisikan ke setiap komponen sensor prajurit dewa raksasa melalui kabel kristal, kecerahan merah yang dipancarkan oleh kabel kristal akan berkedip-kedip, menambah keindahan misterius. Di balik matahari emas, terdapat 16 unit pasukan utama yang kuat yang dapat mempercepat prajurit dewa raksasa dari diam hingga 7 kali kecepatan suara dalam 0,5 detik. Liao, di sisi lain, telah menghapus perlindungan unit pasukan utama dan menambahkan sistem pengisian sumsum kristal, yang dapat memungkinkan prajurit dewa raksasa untuk menyerap kristal sumsum yang semurni bom kristal alami secara langsung dan mengurangi waktu yang dibutuhkan prajurit dewa raksasa untuk berhenti hingga 7 kali kecepatan suara menjadi 0,3 detik. Dalam waktu yang singkat, prajurit dewa raksasa harus berakselerasi hingga kecepatan maksimum. Bahkan jika tubuh prajurit dewa raksasa dapat menahannya, pengguna tidak akan dapat mengendalikannya secara efektif. Oleh karena itu, Liao menambahkan 2 pasang sayap emas lebar dan tajam di bagian belakang prajurit dewa raksasa sebagai sayap penstabil. Kaisar tertinggi tampaknya menganjurkan kesederhanaan dan kepolosan. Ia percaya bahwa sedikit lebih baik, dan tidak suka menambahkan terlalu banyak hal kecil pada prajurit dewa raksasa. Namun, Liao selalu menjadi orang yang menyukai hal-hal yang berlebihan dan keren. Ia percaya bahwa sayap adalah kunci kemampuan bertarung. Semakin banyak sayap, semakin tinggi level prajurit dewa raksasa, dan semakin kuat kemampuan bertarungnya. Kedua pasang sayap ini adalah inti dari pemurnian dan pemolesan seumur hidupnya. Dilihat dari depan, sayapnya rumit, lebar, dan indah berwarna emas. Namun dilihat dari samping, sayapnya adalah 4 bilah tajam setipis sayap jangkrik dan bahkan lebih tajam dari irisan mika. Selain itu, masing-masing bulu ini telah diukir dengan glif susunan serangan yang berbeda. Dalam pertempuran, sayap tersebut dapat memantulkan serangan energi spiritual dan serangan mental musuh. Terkadang, sayap tersebut bahkan dapat memantulkan serangan energi spiritual musuh. Dapat dikatakan bahwa kedua pasang sayap ini dapat menyerang dan bertahan. Mereka dapat disebut sebagai unit peralatan sihir terpadu. Namun, hal yang paling menarik perhatian dari prajurit raksasa itu bukanlah sepasang sayap yang diberi nama Dewa Kematian Emas oleh Liao, melainkan 2 buah peralatan sihir agresif yang menjulur dari perisai raksasa itu dan menyatu dengan lengannya. Peralatan sihir penyerang di lengan kirinya merupakan gabungan dari Storm Bolter, Crystal Railgun, dan Triple-Headed Six-Barrel Vulcan Machine Gun yang berat. Sekilas, tampaknya gabungan dari semua jenis senjata. Laras hitam meriam ditumpuk bersama-sama, seolah-olah Liao telah membongkar kapal perang persenjataan super dan memusatkan semua menara di lengan kiri Giant God Soldier. Di atas lengan kirinya, sebuah mata yang setengah terkubur di dalam baju zirah dan memancarkan cahaya redup terus berputar. Itu adalah prosesor kristal super yang menyimpan jiwa Lu Qingchen. Ia menghususkan diri dalam mengendalikan daya tembak yang merusak di lengan kiri prajurit dewa raksasa. Lengan kanan prajurit raksasa itu juga ditutupi oleh perisai raksasa dan pedang rantai super besar serta pedang panjang yang tersembunyi di balik perisai itu. Perisai itu terbuat dari beberapa geometri tajam, dengan hampir 100 gigi patah menonjol keluar dari permukaannya yang dapat mengguncang musuh dengan kecepatan tinggi.
Jika perisai itu mengenai musuh, prajurit raksasa itu mungkin akan hancur meskipun perisai itu sangat kokoh. Sementara itu, prosesor kristal super merah juga tertanam di bagian atas lengan kanannya. Itu tampak seperti mata berdarah dan memancarkan kebrutalan tanpa batas. Sistem senjata jarak dekat di lengan kanannya telah dimodifikasi dari sistem serangan naga berkepala 9 milik pembakar. Tentu saja, iblis mental masih bertanggung jawab atasnya. Artinya, selain Liao, sang otak besar, prajurit dewa raksasa memiliki dua otak anak yang memiliki kemampuan dan kinerja komputasi yang luar biasa. Mereka dapat bertarung secara mandiri dan secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan ketahanan di medan perang. Astaga, prajurit dewa raksasa yang telah terlahir kembali, menyingkirkan tabung-tabung lunak yang digunakan untuk memuat dan mengangkut bahan bakar. Pelat baja lengkung dan penutupnya semuanya terbuka. Di bawah pengaruh kemampuan manipulasi jarak jauh Liao yang kuat, peluru energi spiritual dan pedang terbang peka panas secara otomatis terisi. Setelah suara retakan, pelat baja lengkung itu tertutup lagi. Prajurit dewa raksasa menegakkan punggungnya dan menghentakkan kaki ke tanah. Setelah ledakan yang memekakan telinga, dia meraung untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Liao duduk bersila di dalam kediaman spiritual prajurit dewa raksasa. Jiwanya dan mesin raksasa itu telah menyatu menjadi satu. Tidak ada konsep antarmuka atau sinar sama sekali. Seolah-olah dia telah menumbuhkan 100 mata, 20 di antaranya berada di luar tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah memindai seluruh laboratorium dan setiap aspek medan perang di tanah. Aliran data emas terang mengalir di depan matanya dan mengalir ke kedalaman otaknya. Astaga, 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 cahaya warna-warni memancar dari tabung hitam di lengan kirinya. Medan magnet yang agresif menarik semua debu yang berterbangan di udara dan membakar dengan ganas, seolah-olah dia telah memanggil semua cahaya bintang di alam semesta. Perisai berbentuk aneh di lengan kanannya juga meraung marah. Riak-riak yang terlihat menyebar di udara. Bahkan tembok yang berjarak ratusan meter pun bergetar karena ledakan itu, yang menunjukkan bahwa tembok itu bisa runtuh kapan saja. Merasakan betapa hebatnya sistem persenjataan jarak jauh dan jarak dekat, Liao sangat gembira. Ia benar-benar ingin meraung dan melampiaskan kekuatan berlebihan yang mengalir di dadanya. Unit tenaga yang kuat di punggungku dan sayap emas yang tajam telah diberi nama Dewa Kematian Emas. Sistem serangan jarak jauh di lengan kiriku saat ini akan disebut Meriam Penusuk Langit, sedangkan untuk sistem serangan jarak dekat di lengan kananku, akan disebut Pedang Gila Penderitaan. Liao meraung dan memicu kobaran api perang bersama dengan prajurit raksasa itu. Gold Death, Sky Piercing Cannon, dan Frenzied Blade of Affliction membawa 3 sistem super. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku, apakah itu klan Pangu, klan Hua, atau Legiun Pasang Surut. Dengan baik, Lu Qingchen terbatuk dan berkata, meskipun aku tawananmu, tawanan juga punya harga diri. Aku menolak julukan, Sky Blast, yang tak tahu malu itu. Kalau kau bersikeras, bunuh saja aku. Meskipun kita adalah saudara yang baik, kali ini, aku setuju dengan Lu Qingchen. Iblis mental, yang selama ini diam saja, juga mendesah. Jika kau bersikeras menyebut sistem serangan jarak dekat itu, Mad Blade of Affliction, maka aku menolak untuk memanipulasinya. Lakukan sendiri. Hah, Liao mengedipkan matanya, wajahnya penuh kebingungan. Ada apa dengan namaku? Bukankah itu sangat mengagumkan dan mendominasi? Apa yang perlu dipermalukan? Aku bahkan memberi prajurit dewa raksasa yang baru ini nama baru. Namanya. Tidak, tolong jangan. Lu Qingchen berteriak. Benar sekali. Kalau kamu mau nama baru, biar kami saja. Setan mental pun berteriak. Ya, mudah saja. Cukup potong dan susun nama aslinya. Jangan buang waktu berharga Anda untuk memikirkan nama baru yang inovatif. Lu Qingchen berkata cepat, karena prajurit dewa raksasa sebagian besar merupakan gabungan dari Matahari Emas dan Armageddon, mari kita ambil masing-masing setengahnya dan menyebutnya Bencana Matahari. Setan mental tidak memberi Liao kesempatan untuk menyela. Bencana Matahari. Bagus sekali. Bagus sekali. Sudah diputuskan. Lu Qingchen bergegas menjelaskan. Bab 3066 kemunculan tiba-tiba. Benarkah? Kedengarannya bagus, tetapi tidakkah menurutmu itu terlalu biasa dan tidak memiliki aura dominan seperti menginjak bintang-bintang dan mengguncang alam semesta? Liao merenung sejenak dan berkata, baiklah. Katakanlah prajurit dewa raksasa itu bernama, Bencana Matahari. Lalu, bagaimana aku harus menangani sistem senjata jarak jauh dan jarak dekat? Mengapa sistem persenjataan harus memiliki nama? Lu Qingchen dan Iblis Mental berkata bersamaan, tidak perlu melakukan itu. Karena kita sekarang dihadapkan pada pertempuran yang menyangkut kelangsungan hidup peradaban umat manusia. Jika kita lulus dalam ujian pamungkas dan menyelamatkan peradaban umat manusia, setiap detail pertempuran akan tercatat dalam buku sejarah dan buku pelajaran. Liao menjelaskan, tidakkah menurutmu lebih mudah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dengan menyebutkan setiap sistem secara terpisah, dan kontribusimu akan diingat oleh miliaran orang? Misalnya, ketika aku berhadapan dengan eksistensi yang sangat kuat, aku dapat berteriak, Heaven Bless, hancurkan untukku. Lalu, Lu Qingchen, namamu akan diwariskan untuk waktu yang sangat lama setelah nama Heaven Bless. Bahkan dosa-dosamu akan sedikit berkurang. Aku menolak. Lu Qingchen menyatakan dengan tegas, lebih baik aku kembali ke federasi dan dijatuhi hukuman yang sangat berat serta hidup dalam kehinaan selama 10.000 tahun daripada membawa kata-kata, meriam pengguncang surga, di punggungku dan hidup dalam kehinaan selamanya. Baiklah, bisakah kita berhenti memikirkan detailnya sekarang? Iblis mental mengingatkannya, bintik-bintik hitam akan merusak separuh menara-menara.
Apakah menara-menara sepenuhnya rusak oleh bintik-bintik hitam, terpotong menjadi dua, atau kekuatan besar di dalam menara-menara dipicu, tidak satu pun dari mereka dapat diselamatkan. Sebelum itu, kita harus memanfaatkan setiap detik untuk memasuki menara-menara. Akan lebih baik jika kita dapat menemukan peneliti rasional dari klan Pangu atau klan Nuwa dan mencari tahu segalanya tentang ujian terakhir. Itu benar, mari kita bicarakan nanti. Liao bergumam pada dirinya sendiri, pertama-tama, biarkan binatang-binatang terkutuk itu menyaksikan bencana yang sama merusaknya dengan ledakan matahari. Prajurit raksasa berwarna emas gelap melangkah ke bagian belakang bengkel. Merasakan kecerahan prajurit raksasa itu, dinding tanpa cacat itu terbuka, memperlihatkan tempat duduk teratai yang tembus cahaya. Itu adalah susunan teleportasi yang besar. Meskipun tidak dapat mencapai bagian dalam, menara surgawi, itu adalah salah satu dari sedikit benteng terapung di sekitar menara surgawi. Li Yao. Ketika malapetaka matahari berdiri di atas panggung teratai, dikelilingi oleh sinar-sinar mistik yang berwarna-warni, Lu Qingchen tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak khawatir kalau aku mungkin akan mempermainkanmu? Silakan saja dan coba. Liao tersenyum, dengan cahaya keemasan terpancar dari matanya. Siapapun yang memiliki niat jahat di antara manusia, termasuk makhluk jahat yang bukan manusia, pembuat tembok hitam yang menyegel kita, dan gelombang pasang yang mengancam seluruh multiverse, lakukan apapun yang kau inginkan. Aku, Vulture Liao, terima tantangannya. Astaga, bencana matahari, itu seakan diselimuti oleh gelembung pelangi raksasa. Pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba menjadi kabur dan terpelintir menjadi pita-pita cahaya yang berkelok-kelok. Kemudian, pita-pita itu berputar cepat seperti terowongan warna-warni yang menjulang ke angkasa. Sebuah daya tarik yang luar biasa datang dari ujung terowongan dan menelan bencana matahari. Ketika pelangi berangsur-angsur memudar, bencana matahari telah tiba di langit sekitar menara surgawi dari bawah tanah kota perak. Ledakan, 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 ledakan. Tanahnya miring. Ledakan terus bergema. Api menjilati setiap kabin di dalam benteng terapung, bahkan memicu serangkaian ledakan amunisi dan gudang kristal. Unit anti-gravitasi hancur total. Asap hitam pekat muncul dari benteng super yang beratnya ratusan ribu ton, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Desis, 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 desis. Penyebab semua ini justru gelombang pasang binatang buas yang menyerbu benteng terapung itu satu demi satu. Sebagian besar binatang buas itu memiliki sayap di tulang rusuk mereka dan tampak mengerikan, seperti pterodaktil yang telah diperbesar beberapa kali. Namun, ada benjolan tembus pandang di sekitar leher mereka yang darinya busur listrik bertegangan tinggi dan api super menyembur keluar. Bencana matahari baru saja menampakkan dirinya pada susunan teleportasi ketika ditemukan oleh beberapa pterodaktil yang menerjangnya sambil berteriak. Li Yao menyeringai, senyumnya sangat menyegarkan. Apa yang lebih cocok untuk membaptis seorang prajurit super raksasa baru selain darah? Bencana matahari mundur setengah langkah dan menyingkirkan gangguan kecil riak-riak angkasa, menyisakan cukup ruang untuk mengerahkan kekuatannya. Kemudian, api keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari celah-celah antara pelat bahu dan pelat rok. Dalam waktu kurang dari 10 meter, kecepatannya menjadi lebih dari 5 kali kecepatan suara. Perisai raksasa bermata tajam itu menabrak pterodaktil di depan seperti mesin yang berputar dengan gila-gilaan. Setelah serangkaian suara yang memekakkan telinga, pterodaktil dicincang menjadi sekumpulan daging busuk, yang kemudian direduksi menjadi sel-sel paling dasar. Sel-sel itu berubah menjadi kabut merah tua dan mengelilingi bencana matahari, menambah dominasi dan kebrutalan yang tak terhentikan. Sebelum pterodaktil lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, bencana matahari telah mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi. Aliran emas yang mengalir dari ujung jarinya tampak hidup dan berubah menjadi ratusan tentakel yang kusut, melingkari, dan menelan kepala mereka. Kemudian, ia meledakkan dinding kabin dan pelat baja benteng terapung dan membuka jalan ke dunia luar melalui susunan teleportasi. Sementara benteng terapung masih di tanah, Liao bergegas keluar dari benteng dalam seberkas emas dan terbang ke langit. Saat ini, medan pertempuran bahkan lebih kacau dan brutal. Dalam gelombang binatang buas milik klan Pangu dan klan Nuwa, banyak binatang buas tingkat atas telah memasuki menara surgawi melalui berbagai saluran. Bahkan dua pemimpin yang membuat jantung Liao berdebar-debar di awal telah menghilang. Mereka pasti selangkah lebih maju dari Liao dan memasuki menara surgawi terlebih dahulu. Untuk memasuki jalan sempit, menara-menara, binatang buas yang tersisa saling dorong dan dorong. Mereka terlibat dalam pertempuran yang kacau. Anggota tubuh yang cacat beterbangan di mana-mana, dan organ dalam yang bau mengalir ke seluruh tanah, mengubah kota perak menjadi neraka yang berdarah dan bau. Liao muncul entah dari mana dan menjadi incaran semua orang. Banyak binatang buas memperhatikannya. Mereka mengepakkan sayap mereka yang panjangnya puluhan meter dan bahkan ratusan meter, berubah menjadi garis-garis kecerahan yang tak terhentikan dan terbang ke arahnya. Liao mengerutkan bibirnya, memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Aura haus darah di matanya tidak dapat disembunyikan bahkan oleh api emas yang cemerlang. Bencana matahari juga melepaskan api yang merusak. Keempat sirip penstabil diregangkan hingga batasnya seperti 4 pedang tipis yang terhunus. Kemudian, bencana matahari lenyap begitu saja, tetapi ribuan lintasan emas yang saling terkait muncul di langit dalam radius beberapa kilometer persegi, yang masing-masing melewati bagian kritis seekor binatang mematikan dan bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, medan perang yang baru saja mencair tampak membeku lagi. Baru ketika ribuan lintasan emas terkondensasi menjadi entitas nyata dari bencana matahari, binatang buas yang telah membeku di udara tiba-tiba terbelah menjadi bagian-bagian tubuh yang menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, dan badai darah mulai mengalir turun. Dalam sekejap mata, tidak ada binatang buas yang hidup dalam jarak beberapa kilometer dari bencana matahari.
Ini adalah zona larangan terbang, eksklusif Liao. Liao mengamati medan perang dengan santai. Perhatiannya tidak tertuju pada udang sama sekali. Namun matanya terfokus ke arah barat daya medan perang, hampir mencapai cakrawala. Seperti dugaannya, saat ia memaksimalkan penglihatannya, ia melihat warna merah yang sangat familiar. Itu adalah Great Fire Dragon Sparrow, prajurit raksasa Dinglindang. Apa itu? Sementara Liao sedang melakukan pembantaian di dekat Menara Surgawi, dengan Bencana Matahari, Dinglindang, Long Yangjun, Li Linghai, Boss Bai, Raja Tinju, dan para ahli lainnya dalam regu penyerang terhuyung-huyung ke suatu tempat yang tidak jauh dari Menara Surgawi. Kehidupan binatang buas itu sangat singkat. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam bertempur dengan sengit, banyak dari mereka yang hampir mencapai akhir hidup mereka. Seringkali, mereka akan terbakar dan binasa saat bertempur. Banyak binatang buas lainnya juga berkumpul di sekitar Menara Surgawi untuk saling membunuh. Tekanan pada mereka sangat berkurang, memungkinkan para ahli peradaban manusia untuk duduk dan mengatur napas sambil mempelajari misteri peninggalan kuno dan mendiskusikan strategi mereka selanjutnya. Saat itu, mereka menemukan kecerahan emas dari Bencana Matahari, pada saat yang sama dan sangat terkejut oleh aura apokaliptik dari prajurit raksasa super itu. Prajurit dewa raksasa macam apa ini sebenarnya? Kinerja bahkan lebih baik daripada semua prajurit dewa raksasa kita, dan ia dapat melakukan begitu banyak manuver tidak teratur hanya dalam waktu setengah detik. Boss Bai sangat terkejut. Dia adalah prajurit raksasa yang sangat berat dengan baju besi yang kuat, tetapi dia bahkan lebih lincah daripada prajurit raksasa dengan gerakan superku, bajak laut ekstrim. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Dinglindang juga bergumam, membunuh puluhan binatang buas yang bermutasi dari spesies prasejarah dalam satu tarikan napas, namun begitu tenang dan nyaman. Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Siapapun yang mengemudikan prajurit dewa raksasa, kemampuan komputasinya pasti tak tertandingi, kalau tidak lebih baik dari milikku. Sang juara tinju menatap langit keemasan di kejauhan dan bergumam, dalam 1 menit serangan, lintasan serangan dan distribusi lintasannya sempurna. Ia mencapai keseimbangan sempurna antara kekuatan serangan dan konsumsi energi, yang klasik seperti buku teks. Apakah ini? Apakah ini? Li Linghai bahkan lebih terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tergagap, apakah itu, matahari emas yang legendaris, prajurit pribadi kaisar tertinggi. Bab 3067 Pesan Emas. Kaisar tertinggi, nama yang terkenal, nama yang mendominasi, nama yang dapat mengejutkan semua pahlawan di Lautan Bintang, termasuk Federasi, Imperium, dan Federasi, Dinglindang, Long Yangjun, Boss Bai, Li Linghai, Li Jialing, dan sang juara tinju. Bagaimana mungkin? Para pahlawan menatap emas paling cemerlang di langit dengan ekspresi yang tak terduga. Mereka tidak tahu apakah harus berlutut atau berteriak. Matahari emas kaisar tertinggi dapat dikatakan sebagai senjata perang pamungkas yang paling terkenal di Lautan Bintang. Pertarungan terakhir yang gemilang antara dia dan Dewa Darahnya sendiri merupakan kompetisi yang paling hebat dan berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun 10.000 tahun sudah cukup untuk melenyapkan jejak-jejak matahari emas dan kiamat apokaliptik, yang tak terhitung jumlahnya, jejak-jejak pemusnahan itu telah berubah menjadi legenda yang bahkan lebih dilebih-lebihkan dan glamor, yang membuat banyak orang mengingat kehebatan matahari emas dari berbagai sudut pandang. Tentu saja, penampilan dan ciri-cirinya diakui dengan baik dan menjadi impian utama semua Exos. Kecemerlangan, kehebatan, ketangguhan, dan dominasi prajurit raksasa di depannya berada di luar imajinasi, matahari emas yang legendaris. Selain kaisar tertinggi sendiri, siapa lagi yang bisa mengendarai mesin perang terhebat seperti itu? Meskipun, kelahiran kembali kaisar tertinggi, adalah ide yang sangat tidak masuk akal. Namun, sejak mereka memasuki relik purba dan mengalami pertumbuhan hutan purba yang gila, kebangkitan dan mutasi klan Pangu, serta kekacauan dan kejayaan kota Perak, serangkaian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat telah benar-benar menghancurkan logika banyak ahli, termasuk insiden aneh dan tidak dapat dipercaya. Apakah dia benar-benar kaisar tertinggi? Ya, belum lama ini, waktu di sini tampaknya membeku. Namun, ketika Dinglindang dan Lu Qingchen bertarung, kecepatan pencairan waktu tiba-tiba meningkat. Dengan kata lain, kaisar tertinggi pasti telah tidur selama ribuan tahun dalam waktu yang membeku dan akhirnya terbangun pada saat ini. Selain kaisar tertinggi, siapa lagi yang bisa menunggangi matahari emas dan membunuh puluhan binatang buas dengan mudah? Lihat, makhluk mematikan baru yang tampak seperti pesawat penyerang antariksa di orbit rendah bumi. Cangkang di kepala dan dada hampir sama bagusnya dengan beberapa lapis baju besi pelat. Namun, ia telah memotongnya menjadi 2 bagian. Siapa lagi yang dapat melakukan serangan brutal seperti itu kecuali kaisar tertinggi sendiri? Kaisar tertinggi, aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku benar-benar bisa melihat kaisar tertinggi yang legendaris membantai segalanya dengan mataku sendiri. Jika itu mimpi, itu pasti mimpi yang tidak masuk akal yang kita semua alami pada saat yang sama. Tidak, adegan gila seperti itu tidak mungkin terjadi bahkan dalam mimpi. Dia adalah kaisar tertinggi yang sebenarnya. Menyaksikan garis-garis cahaya kemasan terbelah dan terjalin di langit lagi dan membunuh gelombang kedua binatang buas yang mencoba terbang ke langit dalam waktu 3 detik, aura tajam pedang, kecepatan seperti kilat, dan lintasan yang tepat, semuanya membuat hati banyak ahli bergetar. Mereka mabuk, dan jantung mereka berdetak kencang. Bahkan, Raja Tinju, seorang ahli mekanik yang jelas-jelas tidak memiliki organ pernapasan, merasa tercekik. Karena kaisar tertinggi telah muncul di sana, tempat itu pastilah pusat peninggalan purba dan kunci dari semua jawaban. Haruskah kita pergi ke sana?
Jawaban. Para ahli saling memandang dan berdiskusi. Jawabannya jelas. Rahasia apapun yang terkubur dalam peninggalan purba, adalah impian seumur hidup setiap ahli untuk berkomunikasi dengan ahli terbaik peradaban manusia dalam 100.000 tahun terakhir. Namun, saya tidak tahu apa sikap Kaisar tertinggi. Apakah dia melihat kita sebagai teman atau musuh, atau bidak catur yang dapat dia manipulasi sesuka hatinya, atau bahkan semut yang tidak penting. Jika kita bertindak gegabah, bukankah kita akan menyabotase operasinya dan membuatnya marah? Bahkan Ding Lindang, Raja Naga Api Merah, yang tak kenal takut, Long Yangjun, seorang prajurit Nuwa dari era purba, dan Li Jialing, kaisar baru yang menganggap dirinya sebagai yang terpilih dewa, ragu-ragu saat berhadapan dengan dominasi yang tak terduga. Tepat saat itu, laser emas itu menebas gelombang ketiga binatang buas yang mencoba mendekat hingga berkeping-keping. Namun, ia menarik kembali pedangnya yang berlumuran darah dan berbalik, mengarahkan tatapan dinginnya ke arah para ahli manusia. Ding Lindang, Long Yangjun, Li Linghai, Li Jialing, Boss Bai, dan Yan Liren semuanya merasakan jantung mereka berdetak cepat dan mulut mereka kering. Bahkan prosesor kristal mainframe, Fish King, pun berdengung. Kemampuan komputasinya telah dimaksimalkan. Setiap sendi logam di tubuhnya mengeluarkan suara aneh, entah karena kegembiraan atau kewaspadaan. Dia melihat kita. Dia tampaknya punya sesuatu untuk dikatakan kepada kita. Suara Li Linghai bergetar. Semua orang bernapas dengan berat. Dada mereka berfluktuasi, dan jantung mereka berdetak kencang. Kaisar tertinggi yang legendaris. Mata semua orang terbuka lebar hingga hampir meneteskan air mata. Sang juara tinju bahkan memiliki beberapa kamera kristal yang rusak. Ia menatap prajurit raksasa emas di langit, menunggu perintah dari kaisar tertinggi. Setelah 3 kali gerakan berskala kecil dengan kecepatan 5 hingga 7 kali kecepatan suara, perubahan arah, dan percepatan berkelanjutan, bersamaan dengan tabrakan hebat dengan binatang buas, telah mewarnai permukaan senjata emas raksasa itu menjadi oranye karena gesekan berkecepatan tinggi. Aliran panas berwarna jingga itu terus mengepul tanpa henti. Bersama dengan darah dan daging hewan yang terbakar, aliran itu membentuk kabut merah yang kabur di sekitar senjata emas raksasa itu, membuatnya semakin tinggi dan megah. Perlahan-lahan ia mengangkat lengan kanannya. Api emas membumbung tinggi ke langit dan menari-nari di angkasa, membentuk sederet kata-kata yang indah. Tak seorang pun menyangka bahwa kaisar tertinggi akan meninggalkan pesan kepada mereka dengan cara seperti itu. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira, tetapi mereka memusatkan perhatian dan mengamati dengan saksama. Api keemasan membentuk 2 kata. Di tengah emas yang berkilauan, kata-kata itu adalah, sayang, ini aku. Seolah-olah 10.000 sambaran petir menyambar dari langit yang cerah, berubah menjadi 10.000 tongkat yang menghantam kepala mereka dengan kejam pada saat yang bersamaan. Semua ahli dari ras manusia terkejut dan bingung. Mereka tercengang dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan, sayang, ini aku? Apakah itu kode rahasia yang berisi rahasia terdalam dari peninggalan kuno? Semua orang saling berpandangan tanpa bisa berkata apa-apa. Seseorang memegangi jantungnya dan meringis kesakitan. Ketika ia melihat lagi, kata-kata itu perlahan menghilang dan memenuhi separuh langit. Bahkan orang buta pun dapat melihatnya. Di bawah kata-kata itu, prajurit raksasa yang mewakili kemampuan tempur, martabat, dan keberanian terdepan dari peradaban manusia melompat-lompat, melambaikan tangan dan kakinya, dan menyapa mereka. Gayanya yang unik, gerakannya yang imajinatif, dan posturnya yang tidak biasa semuanya sangat familiar. Mereka tampaknya telah muncul dalam mimpi buruk banyak orang dan terukir dalam pikiran mereka. Tidak mungkin, kan? Boss Bai menyipitkan matanya dan bergumam dengan curiga, apakah itu benar-benar kaisar tertinggi yang legendaris? Mengapa aku merasa bahwa gerakannya sangat familiar? Sekali lihat dan aku, sangat membencinya. Saya juga. Awalnya saya tidak begitu yakin, tetapi ketika dia mulai menari, saya merasa bahwa saya akan mati bersamanya tanpa mempedulikan hal lain. Yah, aku punya firasat buruk bahwa dia bukanlah kaisar tertinggi, melainkan seseorang. Long Yangjun berkata, orang yang selalu muncul di saat paling kritis dan meningkatkan kesulitan misi hingga 10 kali lipat. Apakah kau yakin ingin aku memberitahukan namanya? Hah, Li Linghai dan Li Jialing membuka mulut mereka perlahan. Itu dia, itu benar-benar dia. Ding Lindang, di sisi lain, menangis bahagia. Li Yao, Li Yao, Li Yao. Kedua belah pihak terlalu jauh satu sama lain, dan komunikasinya sangat terputus. Tidak ada alasan bagi pihak lain untuk mendengar pembicaraan mereka. Namun, Ding Lindang dan Li Yao tampaknya memiliki telepati, karena begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kata-kata yang menutupi separuh langit berubah. Awalnya, kata-kata itu pecah menjadi ribuan garis emas, sebelum akhirnya terkondensasi menjadi pesan baru. Ya, ini aku, Future Li Yao. Aku kembali. Apakah kamu senang? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu senang, sayang? Sua. Tatapan semua orang terfokus pada Ding Lindang. Meskipun Ding Lindang berkulit tebal seperti Raja Naga Api Merah, dia masih merasa sulit untuk menanggungnya. Kulitnya yang berwarna madu memerah. Setelah mengeluh beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa, sampai-sampai air matanya hampir jatuh. Baiklah, waktu adalah hal terpenting. Mengenai bagaimana aku lolos dari semburan plasma super, bagaimana aku mendapatkan prajurit dewa raksasa legendaris dari kaisar tertinggi, dan bagaimana aku meningkatkannya dari matahari emas menjadi bencana matahari, serta 2 sistem senjata tak tertandingi yang aku tambahkan, semuanya disebut, mari kita bicarakan itu nanti saat kita kembali. Li Yao melanjutkan, komunikasi di sini benar-benar macet. Zona interkoneksi, yang sangat berbahaya beriak di kehampaan.
Akan sulit bagiku untuk melewati jebakan dengan cepat. Selain itu, waktu adalah hal yang terpenting. Aku harus segera memasuki menara-menara. Ini adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi denganmu. Seperti yang bisa Anda lihat, menara di belakang saya bernama menara-menara. Itu adalah peninggalan peradaban kuno dan ujian pamungkas. Jika ujian itu gagal, peralatan sihir penghancur tertentu yang meliputi seluruh alam semesta Pangu mungkin akan diaktifkan dan memusnahkan semua makhluk cerdas berbasis karbon yang hidup di alam semesta Pangu. Sayang sekali banyak kandidat klan Pangu dan klan Nuwa yang masuk. Bahkan jika kita tetap tinggal, mereka akan tetap memicu ujian. Bagaimanapun, 99,9% peradaban mereka telah hancur. Harapan satu-satunya kita adalah berbaris menuju menara-menara, dan diuji oleh manusia, penerus yang paling dekat dengan pembuat tembok hitam. Bab 3068 Lembah Guntur. Menara Terminus. Peninggalan purba. Ujian akhir. Membasmi semua makhluk cerdas berbasis karbon di alam semesta Pangu. Ding Lindang, Long Yangjun, Boss Bai, Li Jialing, semua ahli sangat terkejut. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Singkatnya, aku butuh bantuanmu. Aku mungkin tidak bisa menemukan semua petunjuk untuk lulus ujian sendirian. Li Yao melanjutkan menulis. Selanjutnya, aku akan memasuki jalan surga, tetapi sebelum itu, aku akan menyingkirkan rintangan dan membimbingmu. Kau harus menyusulku tepat waktu. Ingat, jangan meremehkan diri sendiri. Jangan berpikir bahwa Anda tidak berarti. Meskipun peradaban Pangu jauh lebih kuat dari kita, kita semua sama dalam ujian terakhir. Dulu, puluhan peradaban kuno yang lebih kuat dari peradaban Pangu pernah melakukan ujian yang sama, hanya untuk gagal dan kehilangan peradaban mereka. Jelaslah bahwa kemampuan dan kebijaksanaan peradaban tidak diperlukan untuk lulus ujian. Mungkin, ujian terakhir bukanlah tentang perkembangan peradaban dan kemampuan tempurnya yang absolut, tetapi tentang kepercayaan kita satu sama lain, kedamaian dan penghinaan kita terhadap kematian, harapan kita untuk masa depan, dan kemauan kita yang teguh tidak peduli apapun keadaannya. Hal-hal seperti itu digunakan untuk mendefinisikan peradaban dan mengandung potensi yang tak terbatas untuknya. Atau mungkin, 100 peradaban kuno telah menempuh semua jalur logis dalam keadaan normal. Oleh karena itu, kita harus lulus ujian dengan cara yang aneh, gila, dan jorok. Secara keseluruhan, kita tidak dapat memprediksi tantangan seperti apa yang akan kita hadapi dalam kegelapan yang tidak diketahui, tetapi kita dapat dengan jelas dan tegas mengetahui orang seperti apa kita. Kita dapat mengembangkan jati diri kita yang sebenarnya dan menghadapi hal yang tidak diketahui dengan jati diri kita yang sebenarnya. Bahkan jika kita hancur dan musnah, kita masih dapat meninggalkan jejak kita yang paling khas di alam semesta yang luas. Ini mungkin jawabannya. Sekarang, buka matamu dan lihat setiap riak dengan jelas. Li Yao selesai menulis kalimat terakhir. Mata semua orang pun terbuka lebar. Api keemasan yang menari-nari di langit tiba-tiba menyusut dan mundur ke lengan kiri, bencana matahari. Kemudian, mereka membanjiri dan menyapu seluruh dunia seperti banjir yang siap dilepaskan. Pandangan semua orang tenggelam oleh lautan keemasan. Rentetan serangan itu bahkan lebih ganas daripada ombak yang mengamuk. Serangan itu menyapu kepala binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka adalah rumput kering dan ribuan prajurit sedang disapu bersih, menyebabkan kepala binatang buas itu terbakar hebat. Jalan setapak berlumuran darah terbuka di antara Li Yao, Ding Lindang, dan yang lainnya. Setelah api emas yang menutupi setiap inci ruang berlalu, ketidaksinambungan ruang yang tak terlihat pun terekspos dengan jelas. Mereka seperti pusaran raksasa yang tampak nyata. Mereka tersebar di sekitar menara surgawi dan membentuk labirin 3D yang rumit. Dengan kemampuan komputasi yang luar biasa dari Ding Lindang, Long Yangjun, Boss Bai, dan Raja Tinju, selama labirin ruang itu terungkap, akan ada jalan keluar yang berkelok-kelok tidak peduli seberapa rumit dan berliku rutenya. Li Yao. Bermandikan api perang keemasan, Ding Lindang hampir tidak bisa membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan semburan api yang membara. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam, tenang saja. Kami akan menyusulmu. Di samping, menara surgawi. Setelah melepaskan api emas yang tak berujung, seluruh lengan kiri, bencana matahari, hampir meleleh menjadi warna jingga yang menyilaukan. Huci, huci, huci. Li Yao bernapas dengan berat dan menatap lautan emas yang telah diciptakannya serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah ketakutan dan tergeletak di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Itu seharusnya sudah cukup. Ding Lindang dan yang lainnya seharusnya bisa menemukan jalan mereka ke sini. Aku percaya padanya. Sekarang, mari kita lanjutkan dan kembangkan arah baru untuk Ding Lindang dan para kultivator lainnya. Ho, meskipun sebagian besar binatang buas itu telah terintimidasi oleh api Li Yao, mengekspos target dengan cara seperti itu masih menarik perhatian beberapa binatang buas tingkat tinggi yang setingkat dengan naga badai berlapis baja. Mereka meraung dengan gila dan mengepakkan sayap mereka yang besar, menyerang Li Yao. Waktu yang tepat, Li Yao tersenyum dan mencengkeram pedang di balik perisainya lagi. Dia baru saja mengujinya. Bintik-bintik hitam jelek yang menutupi separuh bagian bawah, menara surgawi, tampaknya merupakan saluran satu arah khusus yang memiliki fungsi pemeriksaan genetiknya sendiri. Hanya makhluk yang membawa gen binatang buas yang bisa merangkak masuk dengan lancar. Namun, peluru dan pedang terbang yang ditembakkan Li Yao ke bintik-bintik hitam itu semuanya terhalang. Oleh karena itu, ia membutuhkan cangkang untuk menutupi struktur logam, bencana matahari, sehingga ia dapat melewati bintik-bintik hitam dan memasuki menara surgawi. Binatang buas pertama menerjangnya. Binatang itu tampak seperti campuran cacat antara singa, burung nasar, dan kalajengking. Binatang itu memiliki mulut berdarah yang tak terukur dan 3 ekor yang setajam sabit.
Binatang itu sebesar naga badai berlapis baja, dan ketika ia membuka mulutnya yang berdarah semaksimal mungkin, ia bahkan dapat menelan sinar matahari. Itulah yang dibutuhkan Li Yao. Bencana matahari, sekali lagi memperlihatkan kecepatan kilat dan kelincahan pecahan meteorit. Kadang cepat dan kadang lambat, kadang ke kiri dan kadang ke kanan. Ia berubah menjadi bola cahaya yang kabur. Awalnya, ia menghindari belitan fatal dari 3 ekor aneh Griffin. Kemudian ia menyusut menjadi bola dan menabrak mulut musuh yang berdarah. Ketika bagian atas tubuhnya terkubur di mulut berdarah, getaran frekuensi tinggi dari perisai diaktifkan, menggiling gading dan gigi gerindra melingkar di dalam tenggorokan binatang itu menjadi bubuk. Ketika binatang itu meraung dengan menyedihkan, ia menghunus pedang anti kapal tanpa tergesa-gesa dan menebas organ dalam binatang itu di sepanjang tenggorokannya. Api perang keemasan melonjak keluar dan membakar semua organ dalam binatang itu. Griffin itu mati sebelum sempat melawan. Bencana matahari, mengambil kesempatan itu untuk merangkak ke perut binatang buas dan menusuk ke titik hitam terdekat dengan mayat binatang itu. Sensasi saat melewati titik-titik hitam itu benar-benar berbeda dengan sensasi saat seseorang menggunakan susunan teleportasi biasa atau bahkan lompatan luar angkasa. Rasanya seperti bencana matahari yang disegel dalam permen lengket yang akan segera mengeras. Seseorang harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk bergerak maju perlahan-lahan. Untungnya, permen lengket itu tidak terlalu kental. Rasa sesak itu hanya berlangsung selama 3 detik sebelum Li Yao merasa seluruh tubuhnya rileks. Daya tahannya hilang, dan dunia di sekitarnya membesar 10.000 kali lipat. Mayat binatang Griffin itu tercabik-cabik dan terbakar menjadi abu oleh api keemasan dari bencana matahari, berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Menunggangi bencana matahari, Li Yao berhasil menerobos ke menara surgawi. Namun, apa yang dilihatnya di dalam menara surgawi benar-benar mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Li Yao mengira, karena disebut menara, ruang di dalamnya pasti sangat terbatas. Paling banter, itu akan menjadi labirin 3D rumit yang dirancang untuk menciptakan hambatan visual. Malam, dilihat dari luar, menara surgawi, betapapun besarnya, diameternya tidak lebih dari 20 km. Selain itu, semakin tinggi menara itu, diameternya seharusnya semakin kecil. Namun, apa yang tampak di depan mata Li Yao saat ini adalah dunia yang luas. Sejauh yang dapat dijangkau matanya, ia tidak dapat melihat apapun kecuali tebing-tebing curam seperti cermin yang tampaknya telah diukir oleh para dewa dan setan kuno. Mereka membentuk jurang yang saling terhubung, dan miliaran baut petir jatuh dari langit ungu merah dengan suara yang memekakkan telinga, membuat semua orang panik. Ya, langit. Li Yao melihat langit baru di dalam menara surgawi. Seolah-olah dia tidak masuk ke menara surgawi, tetapi diteleportasi ke sebuah planet baru bernama Lembah Guntur, pecahan dunia yang kacau dan berbahaya. Akan tetapi, para binatang buas dan para penjaga yang bertarung di tengah kilat dan guntur yang jauh di dalam kerutan itu memberitahu Li Yao dengan jelas bahwa dia berada di dalam menara surgawi. Sekarang aku mengerti. Menara-menara, bukanlah menara sungguhan, melainkan sudut sektor yang tak terhitung jumlahnya, persis seperti peninggalan kuno. Li Yao berpikir cepat. Benar, jika itu menara biasa, tidak peduli seberapa tingginya, dari bahan apa ia dibuat, dan perangkap apa yang dimilikinya, peradaban kuno, peradaban Pangu, dan bahkan teknologi peradaban manusia dapat memecahnya menjadi batu bata, semen, tulangan, dan sekrup yang paling dasar. Tidak akan ada pengujian sama sekali. Itu sama sekali bukan menara dalam pengertian konvensional. Sebaliknya, itu adalah penggabungan dari fragmen dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dilihat dari reaksi energi tinggi di tempat ini, itu berbeda dari planet layak huni, yang stabil dan damai di pinggiran peninggalan purba yang sempurna untuk kelangsungan hidup manusia. Fragmen dunia yang membentuk menara surgawi, semuanya berasal dari planet yang berbahaya dan ganas. Saat aku bergerak ke atas di sepanjang menara-menara, setiap pecahan dunia akan menjadi semakin ganas, semakin tidak stabil, dan semakin berbahaya. Aku khawatir ini adalah ujian pertama yang ditinggalkan oleh pembuat tembok hitam. Sebentar lagi, aku tidak sabar lagi. Ayo kita mulai. Li Yao mengerahkan pikiran telepatinya secara maksimal dan mengamati lembah guntur di depannya dengan saksama, mencoba menemukan jalan keluar, atau lebih tepatnya, tangga yang bahkan lebih tinggi. Dia melihat ke langit terlebih dahulu. Dunia itu penuh dengan awan ungu yang tak terduga, terus berubah, dan misterius. Di tengah tabrakan dan turbulensi awan ungu, kilat semakin lama semakin pekat, seolah-olah badai akan datang. Tampaknya ia akan mampu mencapai tingkat atas dengan menerobos langit yang dipenuhi guntur. Itu wajar saja. Banyak binatang buas mengepakkan sayap mereka yang besar dan terbang menuju tempat di mana petir paling pekat. Kemudian, mereka tertusuk oleh bilah tajam yang dipadatkan oleh petir dan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung yang jauh di dalam lembah. Bab 3069 Laut Super Berat. Tangga itu seharusnya tidak berada di atas. Ini adalah pecahan dunia, ruang yang berdiri sendiri. Apa yang disebut atas, bawah, kiri, kanan, tidak berarti banyak. Tangga yang mengarah ke lantai yang lebih tinggi di tower-tower, kemungkinan besar adalah susunan teleportasi. Li Yao berpikir dalam hati, para pembela tidak mengerahkan terlalu banyak mesin perang di langit. Sebagian besar pembela tersebar di sekitar lembah. Dapat dilihat bahwa mereka tidak terlalu mementingkan langit dan membiarkan binatang buas mencari kematian mereka sendiri. Saya tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Dia terus mengamati ngarai yang berfluktuasi, hanya untuk menemukan bahwa sambaran petir jatuh satu demi satu, berubah menjadi bola-bola petir yang tidak menentu yang melahap kehidupan binatang buas sepuasnya. Bahkan mesin perang di pihak yang bertahan akan lumpuh di tempat saat bersentuhan dengan bola-bola petir. Itu tidak bisa lebih berbahaya lagi. Namun,
di tengah ledakan petir yang tak terhitung jumlahnya, Liao melihat pemandangan yang sangat tidak biasa. Setiap 10 hingga 20 detik, lebih dari 100 sambaran petir akan menyambar tempat yang sama dan mengembun menjadi bola petir raksasa dengan diameter lebih dari 100 meter. Bola petir itu, di sisi lain, tidak melayang seperti petir biasa, tetapi tetap di tempatnya, memancarkan warna-warna gemerlap. Riak-riak mengalir di permukaannya, membuatnya tampak seperti pusaran atau gerbang. Itu ada, jantung Liao tiba-tiba berdebar kencang. Tentu saja, dia tidak menebak-nebak berdasarkan intuisinya, tetapi hasil pemindaian skala penuh dengan inderanya yang tajam. Bola petir raksasa itu, di bawah pengaruh suara dan cahaya yang tampaknya mengguncang bumi, mengeluarkan energi spiritual dengan bau, riak ruang, yang kuat, yang sangat mirip dengan riak ketika susunan teleportasi baru saja diaktifkan atau ketika lompatan ruang baru saja berakhir. Liao yakin itu adalah susunan teleportasi yang disamarkan sebagai bola petir super besar. Susunan teleportasi ini akan muncul setiap 17 detik selama 0,78 detik. Selama aku berada dalam jarak 1000 meter darinya, aku akan dapat merangkak ke dalamnya tepat waktu. Masalahnya adalah koordinatnya selalu tidak pasti. Bagaimana saya bisa yakin di mana koordinatnya akan muncul selanjutnya? Liao menstabilkan bencana matahari, menghindari petir yang jatuh dari langit, dan mengukir jalan berdarah di antara gelombang binatang buas. Dia tidak mengejar susunan teleportasi petir secara sembarangan. Sebaliknya, dia membagi setengah perhatiannya untuk memindai dan menghitung pola susunan teleportasi. Dia tidak percaya bahwa susunan teleportasi bersifat acak. Jika demikian, tujuan pengujian akan hilang. Pedang anti kapal berterbangan ke atas dan ke bawah. Pedang berantai menari-nari tertiup angin. Senjata jarak jauh di lengan kirinya menyala penuh. Liao memaksa gelombang monster itu mundur. Setelah 10 menit mengamati, ia juga menemukan bahwa, sebelum susunan teleportasi muncul, awan ungu yang sesuai di langit tiba-tiba mengembang dan berkedip. Kemudian, sambaran petir akan melesat keluar, seolah-olah mereka sedang menyerang atau menembak. Kemudian, selama posisi awan ungu dan hubungan relatifnya ditentukan, bersama dengan serangkaian perhitungan rumit, koordinat susunan teleportasi berikutnya akan terkunci. Untaian benang emas kembali muncul di pelipis Liao, seolah-olah saraf otak dan pembuluh otak semuanya muncul di kulitnya. Pada saat ini, penampilan, bencana matahari, yang terlalu agresif telah menarik perhatian banyak binatang buas. Banyak mesin perang raksasa milik para pembela, seperti Ksatria Besi Langit Berbintang, mengarahkan laras mereka ke Liao. Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Liao tidak sempat berteriak kegirangan. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan otot-otot kakinya, unit tenaga, bencana matahari, dan struktur pendukung kakinya secara maksimal. Pada langkah pertama, api yang menyilaukan keluar dari perisai di bahu, punggung, rok, dan kaki prajurit itu. Batu raksasa tempat prajurit itu berdiri hancur menjadi debu tanpa suara. Prajurit itu melaju dengan kecepatan yang tak tertandingi dan berubah menjadi seberkas cahaya terang, meninggalkan puluhan bayangan kabur di belakangnya. Pada langkah kedua, bencana matahari, menginjak kepala, naga berlapis baja yang mengamuk, dan menginjak kepala binatang buas yang sangat mematikan itu ke dadanya. Prajurit dewa raksasa itu pun dipercepat dengan kecepatan yang lebih tinggi, seperti anak panah yang ditembakkan ke bintang. Pada saat ini, banyak binatang buas dan mesin perang telah merasakan niat Liao. Bola meriam, asam, kabut beracun, sinar kematian, badai peluru menghujani dirinya, menutup setiap inci ruang yang dilaluinya. Di sisi lain, Liao tidak tahu apa-apa dan tidak kenal takut. Dia menyerang dengan berani dan mengambil langkah ketiga dengan kecepatan kilat. Dia langsung menendang, Ksatria Besi Bintang, beberapa kilometer jauhnya, menghancurkan binatang buas dan bahkan bebatuan hingga berkeping-keping. Ledakan, ledakan, badai petir baru berkumpul di atas kepalanya. Kilatan petir mengamuk seperti naga dan menggantung dari langit. Mereka meledak di sekitar, bencana matahari, menghancurkan binatang buas menjadi berkeping-keping. Mesin perang hancur berantakan, bahkan lapisan batu yang sekeras besi telah meninggalkan jejak sedalam tulang. Adegan yang mengejutkan itu sama sekali tidak memengaruhi gerakan Liao. Dia percaya pada penilaiannya sendiri. Sebaliknya, dia mengirim bahan bakar ke reaktor kristal superkompresi dan melepaskannya dalam nyala api yang paling cemerlang. Pada titik ini, tidak ada yang dapat menghentikannya. Di depannya ada sebuah tebing. Bagian depan, belakang, kiri, dan kanan merupakan tempat yang paling mudah bagi musuh untuk memfokuskan perhatiannya. Selain itu, ribuan sambaran petir tampaknya sengaja diarahkan ke langit di balik tebing, mengubahnya menjadi lautan petir. Liao, di sisi lain, melompat ke langit dalam, bencana matahari-nya tanpa ragu-ragu. Saat dia melompat, ratusan awan ungu di langit berkilauan, mengembang, dan menyusut pada saat yang sama. Kemudian, mereka menyemburkan petir luar biasa yang menghantam tempat di depan Liao dan mengembun menjadi bola petir yang sangat besar. Dalam sekejap mata, sebelum badai peluru di belakangnya dan lautan petir di depannya mencapainya, Liao telah menyerbu ke pusat bola petir dalam bencana matahari. Prajurit dewa raksasa, si hitam kecil, pakaian kristal, pakaian master, tubuh dari daging dan darah, dan jiwa Liao tampak melonjak, membusuk, menguap, dan terionisasi pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi potongan-potongan tembus pandang dari alam semesta 4 dimensi dan melewati ruang tanpa akhir. Guntur dan kilat, deru binatang, dan suara mesin perang berangsur-angsur menghilang, atau lebih tepatnya, menjadi tumpul. Namun, sistem inspeksi lingkungan dari bencana matahari mengirimkan alarm yang memekakkan telinga, yang menunjukkan bahwa Liao berada di lingkungan ekstrim dengan tekanan super tinggi. Tempat ini bukan lagi Thunder Valley.
Mereka telah tiba di pecahan dunia baru, atau lebih tepatnya, tingkat yang lebih tinggi dari menara surgawi. Tempat ini sebenarnya kedalaman lautan. Dalam mimpi terliar Liao, dia tidak pernah menyangka bahwa ruang di dalam menara-menara akan seaneh itu. Tingkat bawahnya adalah lembah guntur, dan tingkat atasnya sebenarnya adalah kedalaman lautan. Selain itu, bukan lautan biasa yang menekannya. Air laut di sini tampaknya terbuat dari banyak logam berat, yang mirip dengan lautan Merkuri di Boneyard. Tekanannya tidak hanya menakutkan, dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri ketika dia mengulurkan pikiran telepatinya. Dia hanya bisa melihat lingkungan dalam jarak 1000 meter persegi. Di luar itu ada lautan misterius yang diselimuti kabut perang. Tekanan adalah musuh yang paling menakutkan di kedalaman laut. Di kedalaman 40 hingga 50 ribu meter di bawah permukaan laut, bahkan prajurit raksasa yang paling kuat pun bisa hancur menjadi lapisan besi tipis saat terluka parah dan perisai spiritualnya runtuh. Meskipun palung terdalam di planet layak huni standar seperti Empyrean Terminus dan Heaven's Origin biasanya tidak lebih dari 40 hingga 50 ribu meter, tidak ada yang tahu di planet mengerikan seperti apa pecahan dunia itu berada. Jika itu adalah planet yang diameternya lebih dari 50% dari Heaven's Origin sektor, tidak akan aneh sama sekali jika palung itu kedalamannya lebih dari 100 ribu meter. Saat Liao terkagum-kagum oleh kengerian pecahan dunia bawah laut, sebuah bayangan hitam tiba-tiba lewat di dekatnya tanpa suara, mencoba mencabik-cabik sayapnya dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun Liao telah memutarbalikkan bencana matahari secara naluri dan menebas bayangan hitam itu dengan ujung pedangnya, dia masih basah oleh keringat dingin. Binatang buas. Dilihat dari cangkangnya yang kokoh dan garis-garis halusnya, itu adalah binatang mematikan tingkat tinggi dengan tingkat mutasi yang tinggi. Itu adalah salah satu prajurit tingkat tinggi dalam gelombang binatang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seekor binatang buas benar-benar akan menerobos masuk ke tempat ini. Liao tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tegang. Dengan otak binatang buas yang gila dan kacau, mustahil bagi mereka untuk cukup cerdas untuk melihat misteri lembah guntur. Namun apabila ada pihak lain yang memanipulasi mereka dari balik layar, misalnya kedua pemimpin klan Pangu dan klan Nua yang tampaknya sangat cerdas, hal tersebut mungkin tidak terjadi. Namun, tidak ada yang tahu kemana dalang di balik Vicious Bistide dan komandan tim pertahanan itu pergi. Apakah mereka berada di lautan bertekanan tinggi atau di tingkat yang lebih tinggi dari tower-tower? Bidang penglihatan dan persepsi tempat ini sangat buruk. Mungkin laut yang tidak dikenal itu penuh dengan binatang buas dan mesin perang, dan di lingkungan yang keras seperti itu di mana pertempuran sengit terjadi, cedera sekecil apapun bisa berakibat fatal. Liao tidak ingin terlibat dengan kedua belah pihak. Air lautnya seberat semen. Dia harus memanggil perisai spiritualnya untuk menahan tekanan setiap detik. Bahkan prajurit dewa raksasa super seperti bencana matahari tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Liao dengan tajam merasakan perubahan halus di air laut, yang tampak seperti arus bawah yang bergelombang. Sambil menahan napas, dia menahan api spiritual prajurit dewa raksasa dan berenang selama lebih dari 10 menit, hanya untuk menemukan pusaran raksasa di depannya. Seperti tornado yang tergantung terbalik di air laut. Arus bawah adalah tentakelnya yang mengamuk hingga puluhan kilometer jauhnya. Air laut dan material yang tersimpan di lautan semuanya diangkut ke permukaan laut. Liao merasakan gelombang spiritual yang sangat dahsyat di dalam pusaran itu. Bukan hanya riak-riak yang disebabkan oleh benturan arus bawah, ada juga gelombang agresif yang tajam, yang membuat tempat itu tampak seperti medan perang yang kacau. Tampaknya banyak binatang buas dan pembela bersembunyi dalam pusaran itu dan saling menyerang satu sama lain. Rasanya seperti danau yang tersembunyi di dalam hutan itu ditakdirkan menjadi tempat kematian bagi para predator puncak seperti serigala, harimau, dan macan tutul. Bab 3070 Neraka yang Membeku. Tampaknya itu satu-satunya jalan keluar. Tetapi itu juga merupakan jebakan mematikan yang mengandung niat membunuh tanpa akhir. Liao berpikir sejenak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa terus maju meskipun ia tahu ada harimau yang mengintai. Api kemasan meledak di dasar lautan yang gelap dan tak berujung. Bencana matahari, merangkak ke dalam pusaran air dalam seberkas cahaya terang. Sambil melambaikan keempat sayap stabilisasi dengan lincah dan mencari tahu arah dan intensitas setiap turbulensi di dalam pusaran air, ia berlari ke atas dengan bantuan pusaran air menuju permukaan lautan yang semakin terang. Di dalam pusaran itu, seperti lembah guntur beberapa saat yang lalu, banyak binatang buas dan mesin perang tersebar. Namun, kebrutalan yang melonjak dan kemampuan tempur mesin perang itu jauh lebih tinggi. Jelaslah bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini setelah penyaringan Thunder Valley adalah para elit penyerang dan bertahan. Bahkan para elit di era purba tidak cukup untuk menghentikan Liao, yang telah mewarisi warisan kaisar tertinggi dan mengendarai bencana matahari. Dia melompat dan bergerak dalam pusaran tanpa henti, membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan mesin perang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berenang setidaknya 10.000 meter, bahkan tubuh apokaliptik yang telah ditempa menjadi baja merasa paru-parunya sakit, dan dadanya hampir meledak. Namun, tekanan pada tubuhnya telah berkurang drastis. Air laut di atas kepalanya berangsur-angsur berubah dari biru tua menjadi biru muda, dan pusaran air itu berputar semakin cepat. Ia hampir terlempar keluar dari pusaran air itu. Sudah keluar, Liao meraung dan melompat keluar dari laut. Tetapi apa yang dilihatnya membuatnya semakin tercengang. Ia mengira akan menemukan jalan keluar, atau setidaknya jejak jalan keluarnya, setelah ia melompat keluar dari laut. Dalam skenario terburuk, melihat lautan luas tanpa batas tidak akan sesedih ketika ia berada di laut dalam. Namun, yang terlihat di depan matanya hanyalah lautan. Tidak ada konsep cakrawala atau langit sama sekali.
Dalam jangkauan penglihatannya, lautan membentang ke kejauhan sebelum sedikit melengkung ke atas seperti gelombang raksasa berbentuk busur yang memengaruhi seluruh lautan. Ia menjulang hingga ke tempat yang seharusnya menjadi langit sebelum menyapu kembali dari arah lain dan menghalangi semua arah. Lebih tepatnya, itu seperti bola air raksasa seukuran planet. Di tengah bola air itu ada gelembung raksasa. Liao baru saja merangkak ke dalam gelembung di tengah bola air dari dalam. Jika dia terus terbang ke atas, dia hanya akan jatuh ke air laut di sisi lain setelah melewati bagian tengah. Itu tidak ada artinya. Apa kau bercanda? Liao merasa pusing. Apakah tidak ada jalan keluar sama sekali? Itu tidak mungkin. Jalan keluarnya pasti tersembunyi di suatu tempat yang menentang akal sehat dan intuisi. Liao menahan napas dan mengamati lautan berbentuk bola. Ia menemukan bahwa, selain pusaran raksasa di bawah kakinya, ada lebih dari 10 pusaran dengan ukuran yang sama di atas kepalanya dan di permukaan laut di sebelah kiri dan kanannya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah tersapu oleh pusaran tersebut dan terbang ke pusat bola air besar tersebut. Sebaliknya, mesin perang milik para pembela relatif langka, yang juga mengonfirmasi penilaian Liao para pembela telah menguraikan rahasia pecahan dunia ini dan mengetahui jalan keluar yang benar. Anggaplah pecahan dunia ini benar-benar bola air raksasa dengan gelembung kecil yang mengambang di tengahnya, dan saya hanyalah mikroorganisme tak berarti yang hidup di dalam bola air tersebut. Bagaimana saya bisa meninggalkan bola air tersebut? Liao berpikir keras sejenak. Kemudian matanya tiba-tiba bersinar. Benar, jika aku berjalan menuju pusat bola air di sepanjang pusaran, tidak mungkin aku bisa meninggalkan bola air itu. Aku hanya bisa mencapai lautan lain dan pusaran lainnya. Turun. Aku harus turun. Laut mana yang tidak penting, pusaran air mana yang tidak penting, dan arah mana yang penting. Kita harus melawan pusaran air dan mencapai ujung pusaran air di bagian terdalam lautan. Liao menundukkan kepalanya dan melirik Swirl yang mulutnya tampak berdarah. Mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak mudah untuk memutuskan untuk menjelajahi ujung pusaran itu. Jauh di dalam pusaran itu, di lautan gelap sedalam puluhan ribu meter, mungkin ada ngarai bawah laut yang lebih dalam lagi yang dapat dengan mudah menghancurkan prajurit dewa raksasa, pakaian kristal, dan bahkan para pengemudi menjadi lumpur. Meskipun jalan di depannya penuh dengan risiko yang tidak diketahui, Liao tetap memutuskan untuk percaya pada penilaiannya sendiri. Sebelum binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menerjangnya sambil meraung, Liao melompat ke dalam pusaran itu dan kembali melalui jalan yang dilaluinya ketika datang. Melawan arah pusaran itu, 10 kali lebih sulit menghadapi serangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun, bencana matahari, sangat kuat dan tangguh, ia masih terluka parah oleh binatang buas dan mesin perang ketika kembali ke dasar laut 20 hingga 30 ribu meter di bawah permukaan. Pelat pelindungnya terpelintir dan penuh luka, dan ia tidak dapat lolos dari nasib harus diganti rugi dalam waktu kurang dari setengah bulan jika ada baju kristal atau prajurit yang jatuh ke tangan Liao. Pada kedalaman seperti itu, mustahil untuk melihat jari-jari seseorang di depan wajahnya. Visibilitas dan jangkauan pemindaian pikiran telepati telah dikurangi hingga minimum. Baik Liao, binatang buas, maupun mesin perang di sisi pertahanan tidak dapat menemukan satu sama lain. Di tempat ini, musuh terbesarnya telah menjadi air laut, tekanan tanpa batas, atau lebih tepatnya, jiwanya sendiri. Lingkungan di sekitarnya sunyi seperti kuburan yang sepi. Liao hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara derit para dewa prajurit raksasa. Dewa-dewa dan setan besi yang dulunya tidak bisa dihancurkan kini seperti bambu yang longgar. Itu cukup menakutkan. Semakin dalam ia menyelam, semakin tinggi pula tekanan yang terjadi. Perisai spiritual, struktur pertahanan, kekerasan logam, tingkat penyegelan, dan parameter lain dari bencana matahari, semuanya berada di ambang kehancuran. Mereka bagaikan lilin yang tertiup angin yang dapat padam seketika. Pada titik ini, meskipun pikiran Liao sekuat besi, dia masih tidak mampu mengendalikan keringat dingin seukuran kacang di dahinya. Apakah penilaianku benar? Apakah pintu keluarnya benar-benar tidak berada di permukaan laut tetapi di bawah laut? Apakah lautan ada ujungnya? Apakah saya melewatkan pintu keluar dan jatuh ke jurang bawah laut yang mengarah ke neraka terdalam? Mungkinkah, bencana matahari, mengalami kerusakan yang sangat parah dalam pertempuran tadi? Meskipun pintu keluarnya tepat di bawahku, kekerasan logamnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apakah aku akan tergencet menjadi pai daging di dekat pintu keluar? Pikiran-pikiran seperti itu keluar dari setiap pori-pori Liao seperti bayangan hitam yang lengket dan mengikatnya. Mereka bergumam, menjerit, dan menjerit di telinganya. Untungnya, kepribadian kedua yang ahli dalam menyerap emosi negatif seperti iblis mental terpisah dari jiwa Liao dan menelan semua pikiran mengganggu yang mengganggu jiwanya dan merusak pikirannya. Jangan pikirkan omong kosong seperti itu. Iblis mental itu menjerit, apakah kamu masih ingin kembali ke jalan yang kamu tempuh sebelumnya? Liao tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Meskipun para dewa prajurit raksasa berteriak, Liao menggertakkan giginya dan terus menyelam. Ia merasa sedang memanjat tebing di neraka paling dalam. Satu saat saja ia lengah, dan ia akan jatuh ke jurang yang tak dapat ditebus. Namun, betapapun berkobarnya api iblis di jurang, tidak dapat menghentikan tekadnya untuk terus maju. Ledakan, suara-suara tumpul tiba-tiba bergema di bawah kaki, bencana matahari. Liao merasa jantungnya berdebar kencang. Dia takut prajurit dewa raksasa tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi dan akan runtuh. Namun kemudian dia merasakan bahwa dia telah mencapai dasar laut dengan selamat. Tidak jauh darinya, tepat di bawah pusaran itu, terdapat susunan teleportasi super yang berkilauan. Ini tempatnya. Liao sangat gembira. Dia berdiri di atasnya tanpa ragu-ragu dan diteleportasi ke pecahan dunia ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Liao sudah siap secara mental.
Dia tahu bahwa ujian di Menara Surgawi akan semakin sulit. Namun, semakin sulit tantangannya, semakin dekat pula ia dengan rahasia zaman purba. Liao sangat yakin dengan tantangan yang akan dihadapinya. Namun, di permukaan, pecahan dunia kali ini tidak sesulit lembah guntur atau lautan berbobot. Liao muncul di sebuah gua yang penuh dengan es. Kecuali suhu yang sangat rendah dan paku es transparan di kepalanya, tidak ada yang salah dengannya. Akan tetapi, meski itu sebuah gua, tidak ada jalan masuk kecuali susunan teleportasi di bawah kakinya. Tentu saja, dia tidak bisa kembali ke lautan beban melalui susunan teleportasi. Dia hanya bisa melepaskan pikiran telepatinya dan menjelajahi dinding gua yang halus. Tak lama kemudian, Liao menemukan petunjuk. Gua itu dikelilingi oleh dinding kokoh di tiga sisi, kecuali dinding es yang baru saja dipadatkan. Tampaknya ini adalah pintu keluar. Memanfaatkan minimnya gangguan, Liao mengeluarkan cincin kosmos dan mengaktifkan banyak komponen dan amunisi cadangan. Kemudian, ia melakukan perbaikan darurat pada bencana matahari dengan kemampuan telekinesisnya. Lebih baik aman daripada menyesal. Bahkan jika kinerja prajurit Dewa Raksasa meningkat 1%, itu masih bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Setelah semuanya selesai, ia mengeluarkan kapak listrik dan melelehkan serta memotong dinding es yang mengarah ke dunia luar dengan hati-hati. Hai, tepat saat dia melubangi dinding es, angin dingin bercampur gas astral bertiup masuk. Liao belum pernah mengalami angin aneh seperti itu sebelumnya. Meskipun ada 4 lapis perlindungan dari prajurit Dewa Raksasa, si hitam kecil, pakaian kristal, dan pakaian master, Liao masih merasakan angin mengembun menjadi pisau bedah di tulangnya dan menggoresnya. Cangkang es tebal segera muncul di permukaan, bencana matahari. Bahkan api perang berwarna emas terang pun setengah beku. Suhu di dalam gua turun di bawah 0. Performa prajurit Dewa Raksasa juga anjlok. Dunia ini sangat dingin. Sial. Liao ingin meludah, tetapi tenggorokannya juga membeku. Dibandingkan dengan suhu yang sangat tinggi, suhu yang sangat rendah lebih berbahaya bagi peralatan sihir dan kultivator. Tidak ada peralatan sihir yang dapat digunakan secara normal di lingkungan yang keras mendekati 0 mutlak. Tentu saja, tidak ada kultivator, baik kultivator tahap jiwa baru lahir, kultivator tahap transformasi keilahian, atau kultivator pemecah jiwa, yang bersedia bertarung di neraka yang sedingin es. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.